Dihina bau sampah dan dikasih makan sisa. Mereka tak tahu akulah pemilik tanah rumahnya. Saat mereka diusir, kubiarkan suamiku mati membusuk di jalanan. Jam 3 pagi. Dunia masih terlelap dalam selimut mimpi, tapi mataku sudah nyalang menatap cahaya biru yang berpendar dari layar retak ponsel Android murahan ini. Di luar sana, jangkrik masih mengerik, bersahut-sahutan dengan dengkuran kasar dari kamar utama, tempat di mana mertuaku, Mak Ijah, tidur di atas kasur spring bed empuk yang dibeli dengan uang hasil gadaian cincin kawinku 3 tahun lalu. Sementara di sini, di gudang beras berukuran 2x3 meter yang pengap dan berbau apek, aku berbaring beralaskan tikar pandan yang sudah robek di bagian pinggirnya. Seekor kecoa melintas santai di dekat kakiku. Aku tidak bergerak. Aku tidak peduli. Fokusku terkunci mutlak pada grafik candlestick yang sedang menari liar di layar aplikasi trading. Pasar New York sebentar lagi tutup sesi sorenya. Volatilitas sedang tinggi-tingginya. Jempol kananku, yang kulitnya kasar dan pecah-pecah akibat dipaksa mencuci baju seharian, melayang di atas tombol sell. Ting. Angka di sudut kanan atas layar berkedip hijau. 3.250.00 profit. Dalam hitungan detik, aku baru saja menghasilkan sekitar 50 juta rupiah. Uang sebanyak itu cukup untuk membeli mulut Mak Ijah yang berbisa, bahkan mungkin sekalian dengan harga diri keluarga besarnya. Tapi, tidak ada sorak-sorai. Tidak ada selebrasi. Wajahku tetap datar, sedingin tembok gudang yang lembab ini. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma beras tua dan kapur barus yang menyengat. Namaku Reni. Di kampung kumuh pinggiran Jakarta ini, orang-orang mengenalku sebagai si Upik Abu. Menantu tak berguna yang numpang hidup, istri dari lelaki penyakitan, dan babu gratisan bagi mertua yang wataknya lebih mirip rentenir neraka daripada seorang ibu. Mereka melihatku memakai daster lusuh yang warnanya sudah pudar, dengan rambut yang selalu diikat karet gelang bekas nasi bungkus. Mereka menatapku dengan tatapan kasihan, kadang jijik. Mereka tidak tahu bahwa di balik daster bolong ini, tersimpan otak yang mampu menganalisis pergerakan saham blue chip dan aset kripto global lebih tajam daripada pialang Wall Street. Mereka melihat ponsel retakku yang diikat karet agar baterainya tidak copot sebagai simbol kemiskinan. Padahal, benda rongsokan inilah senjata pemusnah massal yang kugunakan untuk membangun kekaisaran senyapku. Likuiditas aman, bisikku lirih, nyaris tanpa suara. Aku segera memindahkan profit barusan ke dalam cold wallet transkripsi, lalu memecahnya lagi ke 3 rekening bank digital yang tidak pernah terdeteksi oleh sistem perbankan konvensional di Indonesia. Jejak digital harus bersih. Bagi dunia, Reni adalah wanita miskin yang bodoh. Dan aku butuh ilusi itu tetap terjaga sempurna. Setidaknya sampai sertifikat tanah sengketa itu resmi jatuh ke tanganku. Braa. Pintu gudang beras ditendang dari luar. Engsel pintu yang sudah karatan itu menjerit nyaring, seolah protes karena dipaksa terbuka paksa. Cahaya lampu ruang tengah menyilaukan mata. Di sana, berdiri sosok gempal dengan daster motif macan tutul yang sudah kekecilan di bagian perut. Mak Ijah. Rambutnya yang disasak tinggi berantakan, dan wajahnya berminyak. Aura permusuhan menguar dari tubuhnya, sepekat bau balsem otot yang ia pakai. Heh, Kebo, bangun, teriaknya. Suaranya cempreng, memecah keheningan dini hari. Udah jam berapa ini? Lu pikir lu Tuan Putri bisa bangun siang? Aku buru-buru menyembunyikan ponselku di balik tumpukan karung beras, lalu berakting mengucek mata dengan gerakan lambat dan bodoh. Iya, Mak, baru jam 3 lewat dikit. Jawabku dengan suara yang sengaja kubuat parau dan lemah. Alah, banyak bacot. Mak Ijah melangkah masuk, kakinya yang besar nyaris menginjak tanganku. Si Sobri ngerang-ngerang tuh kakinya kumat. Lu bukannya mijitin laki, malah molor kayak bangkai. Dasar istri nggak guna, nyesel gue ngawinin anak gue sama perawan tua miskin kayak lu. Kata-kata itu sudah menjadi sarapan pagiku selama 3 tahun terakhir. Awalnya sakit. Dulu, aku sering menangis di kamar mandi sambil menyalakan keran air agar isak tangisku tidak terdengar. Tapi sekarang, kata-kata itu hanyalah noise. Gangguan statis yang tidak relevan. Aku bangkit, merapikan dasterku yang kusut. Iya, Mak. Reni buatin air anget dulu buat Mas Sobri. Air anget, air anget.
Duit mana duit? Mak Ijah menadahkan tangannya yang gemuk tepat di depan wajahku. Matanya melotot, menuntut. Hari ini waktunya bayar cicilan panci sama arisan gue. Lu kemarin bilang abis nyuci di rumah Bu Haji, kan? Mana upahnya? Aku menunduk, merogoh saku dasterku yang dalam. Di sana, aku sudah menyiapkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang lecek. Uang yang sengaja kuremas-remas dan kuberi sedikit noda tanah agar terlihat seperti uang hasil kerja kasar, bukan uang yang baru ditarik dari mesin ATM Priority. Aku meletakkan 3 lembar uang 100 ribu di telapak tangan Mak Ijah. Cuma segini? Mak Ijah melotot. Ia menghitung uang itu dengan kasar, lalu mendengus jijik. 300 ribu? Lu kerja apa ngemis? Bu Haji pelit amat ngasih upah segini doang buat nyuci baju setung gunung. Itu udah ditambah sama uang Reni bantuin masak catering. Mak, sahutku pelan, memasang wajah memelas terbaikku. Plah, uang kertas itu ditampar ke pipiku. Rasanya perih, bukan karena sakit fisik, tapi karena penghinaan yang menyertainya. Lembaran uang itu jatuh berserakan di lantai tanah yang kotor. Kurang, bego, cicilan gue 500 ribu. Lu mau bikin gue malu di depan ibu-ibu pengajian? Cari lagi kekurangannya. Gue nggak mau tahu, pokoknya ntar siang lunas. Mak Ijah berbalik badan, menghentakkan kakinya keluar dari gudang. Sebelum pintu tertutup, ia masih sempat meludah ke arah tikar tidurku. Cuy, dasar benalu. Bisanya cuma numpang makan, beranak kagak, duit seret. Mending si sobri gue kawinin sama si Nila janda sebelah. Pintu terbanting lagi. Aku berdiri diam di kegelapan gudang selama beberapa detik. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Bukan karena marah, tapi untuk menahan tawa sinis yang nyaris meledak keluar dari tenggorokanku. 500 ribu? Dia ribut soal 500 ribu? Wanita tua bodoh itu tidak tahu bahwa uang yang baru saja ia tampar ke wajahku adalah remah-remah. Dia tidak tahu bahwa menantu yang ia sebut, benalu, ini baru saja mengakuisisi 5% saham perusahaan farmasi yang memproduksi obat darah tinggi yang ia minum setiap hari. Aku membungkuk, memungut lembaran uang yang berserakan di lantai. Aku membersihkan debu yang menempel di gambar pahlawan nasional itu dengan hati-hati. Uang tetaplah uang. Seorang investor sejati tidak pernah menghina modal, sekecil apapun bentuknya. Sabar, Reni, bisikku pada diri sendiri. Sabar. Aku melangkah keluar dari gudang menuju dapur yang kotor. Piring-piring bekas makan malam keluarga Mak Ijah menumpuk di wastafel. Sisa tulang ayam, nasi kering, dan minyak jelantah bercampur menjadi satu. Bau busuk menyeruak. Ini adalah tugasku. Mencuci piring, memasak air, memijat kaki suami manja yang pura-pura lumpuh, dan mendengarkan caci maki mertua. Ini adalah harga yang harus kubayar untuk coverku. Sobri, suamiku, terdengar memanggil dari kamar. Reni, air mana? Kaki aku sakit nih. Suaranya manja, lembek, tanpa wibawa. Lelaki berusia 30 tahun yang kerjaannya hanya main game slot di ponsel seharian, berlindung di balik ketiak ibunya dengan alasan saraf kejepit yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh dokter manapun. Dia pikir dia raja. Dia pikir aku adalah pelayan abadi yang tidak punya pilihan. Aku menyalakan kompor, menatap api biru yang menyala. Mereka semua hidup dalam gelembung ilusi yang nyaman. Mereka pikir mereka yang memegang kendali. Mereka pikir mereka adalah pemilik rumah ini, pemilik hidupku. Tanganku merogoh saku daster lagi, merasakan getaran halus dari ponsel retakku. Ada notifikasi masuk. Bukan dari aplikasi trading, tapi dari encrypted chat. Pengacara Handoko, proses lelang tanah sengketa Blok B, rumah mertua, sudah finalisasi. Sertifikat baru atas nama Ibu Reni sedang dalam proses cetak. Estimasi 3 hari kerja. Sudut bibirku terangkat sedikit. Sangat sedikit. 3 hari. 3 hari lagi, gudang beras, ini akan berubah fungsi. Bukan lagi tempat tidurku, tapi tempat di mana aku akan melihat mereka berlutut. Memohon ampun pada benalu yang selama ini mereka injak-injak. Aku menuangkan air panas ke dalam gelas, mengaduk kopi murahan dengan sendok aluminium yang sudah bengkok. Asap mengepul, menyamarkan kilatan tajam di mataku. Iya,
Mas Sobri, ini kopinya datang. Seruku dengan nada patuh yang dibuat-buat. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, Bandar tidak akan memberi ampun. Kamar itu berbau seperti campuran aneh antara minyak tawon, keringat basi, dan keputusasaan laki-laki yang gagal menjadi manusia. Tidak ada ventilasi yang layak di sini, hanya jendela kecil yang jarang dibuka karena Sobri, suamiku yang terhormat, selalu beralasan, masuk angin, kalau terkena udara pagi. Aku melangkah masuk dengan nampan berisi kopi panas, dan semangkuk bubur polos. Lantai kamar terasa lengket di telapak kakiku. Entah kapan terakhir kali Sobri mau menyapu kamarnya sendiri. Di atas kasur, gumpalan daging bernyawa itu sedang berbaring miring. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menyala terang, menampilkan putaran slot online dengan suara musik ting-tung yang memekakan telinga. Jempolnya bergerak lincah, menekan tombol spin berkali-kali dengan semangat 45. Aneh. Untuk orang yang mengklaim menderita, saraf kejepit akut, sampai tidak bisa bekerja, jempol dan refleks tangannya sungguh luar biasa atletis. Mas, sarapannya, panggilku pelan, meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur. Meja itu penuh dengan puntung rokok dan gelas bekas minuman energi yang sudah dikerubungi semut. Sobri tidak menoleh. Taruh aja di situ. Jangan berisik, lagi gacor nih. Dikit lagi pecah petir. Serunya tanpa mengalihkan pandangan. Aku berdiri mematung di sisi kasur, menatap sosok laki-laki yang seharusnya menjadi imamku. Kaos kutangnya sudah bolong di bagian ketiak, menampakkan bulu-bulu halus yang menjijikan. Celana kolornya longgar. Dia adalah definisi non-performing asset, aset macet yang bukannya menghasilkan dividen, malah membebani neraca keuangan setiap hari. Mas, kata Mak Ijah, kaki kamu sakit lagi? Mau aku pijitin? Tanyaku. Ini adalah bagian dari naskah drama harian kami. Mendengar kata pijit, Sobri langsung mengubah mode. Dia meletakkan ponselnya, setelah kalah putaran, terlihat dari umpatan pelannya, lalu wajahnya berubah meringis kesakitan. Akting yang buruk. Kalau ada piala Oscar untuk kategori pura-pura cacat demi menghindari tanggung jawab nafkah, Sobri pasti sudah menyapu bersih semua penghargaan. Aduh, iya nih, Ren. Dari semalam pinggang aku kayak ditusuk jarum. Kaki kanan mati rasa. Coba kamu pencet jempol kaki aku, rintihnya sambil menunjuk kakinya yang kotor. Aku duduk di tepi kasur. Dengan patuh, tanganku memegang kakinya. Kulitnya kasar. Kukunya hitam panjang. Sebenarnya, aku tahu persis anatomi tubuh manusia. Aku tahu titik mana yang harus ditekan untuk meredakan nyeri, dan titik mana yang harus ditekan untuk membuat orang lumpuh sementara. Godaan untuk menekan titik saraf skiatiknya dengan kekuatan penuh begitu besar. Satu tekanan presisi, dan dia akan menjerit sampai ke ujung kampung. Tapi tidak. Belum saatnya. Aku memijat pelan betisnya. Sakit di sini, Mas? Au! Pelan-pelan dong, bego. Kamu mau bikin suami mati? Bentaknya, menendang bahuku dengan kaki kirinya yang sehat. Tendangannya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuatku terhuyung ke belakang. Rasanya bukan sakit, tapi hina. Aku, Reni, wanita yang minggu lalu baru saja menolak tawaran akuisisi lahan senilai 2 miliar karena harganya kurang cocok, sekarang sedang ditendang oleh pengangguran yang saldo ATM-nya mungkin minus. Aku menunduk, menyembunyikan kilatan amarah di mataku. Maaf, Mas. Tangan Reni kasar abis nyuci. Makanya pakai lotion kek. Istri kok tangannya kayak parutan kelapa. Gerutunya, lalu kembali meraih ponsel. Udah sana, ambilin asbak. Pijitannya nggak enak. Nggak guna lu jadi bini. Tepat saat aku hendak berdiri, pintu kamar terbuka lebar. Mak Ijah masuk membawa aura bencana. Matanya langsung menyapu nampan bubur di meja. Makan apa anak gue pagi ini? Mak Ijah menyambar mangkuk bubur itu, mengaduk-aduk isinya dengan sendok. Wajahnya langsung mengerut jijik. Bubur garam lagi? Tempe lagi? Teriaknya, membanting sendok kembali ke mangkuk hingga buburnya muncrat ke meja. Heh, Reni, lu niat ngeracunin anak gue? Laki sakit itu butuh gizi, butuh daging, butuh sop buntut. Lu kasih ginian? Ini MAH makanan kucing. Aku menarik napas dalam.
Uang belanjanya nggak cukup buat beli daging. Mak, daging sapi sekilo udah 130.000. Kemarin uang dari Mak cuma cukup buat beras sama bayar listrik. Alasan. Mak Ijah maju selangkah, telunjuknya yang gemuk menusuk-nusuk dahiku. Lu tuh yang gak pinter ngatur duit, dasar istri boros. Lu pasti nyelip-nyelipin duit belanja buat beli pulsa kan? Ngaku lu. Tuduhan tak berdasar. Tipikal manajemen keuangan yang buruk, menyalahkan akuntan atas kebangkrutan yang disebabkan oleh gaya hidup CEO-nya. Sumpah, Ma, Reni gak pernah ambil sepeser pun, jawabku lirih. Berisik. Gue pusing denger suara lu, potong Sobri dari atas kasur. Mak, mintain duit dong sama dia. Sobri mau depo lagi nih, dikit lagi menang jackpot. Nanti kalau menang, Sobri beliin Mak daster baru. Mata Mak Ijah langsung berbinar mendengar janji surga dari anaknya. Denger tuh, laki lu lagi usaha cari duit lewat HP. Dukung kek. Mana simpenan lu? Udah abis. Mak, tadi pagi kan udah kasih Mak Ijah semua. Kataku jujur. Memang uang cash recehan di dompet fisikku sudah habis. Cih, miskin. Mak Ijah meludah ke lantai, tepat di samping kakiku. Ya udah, lu pergi ke pasar sekarang. Cari utangan di warung Bu Joko. Bilang aja gue yang nyuruh. Ambil daging sekilo, sama rokok buat Sobri 2 bungkus. Cepetan. Tapi Mak, utang di Bu Joko yang bulan lalu belum dibayar. Bacot. Mak Ijah mengangkat tangannya, seolah hendak menampar. Aku memejamkan mata, refleks tubuh yang sudah terlatih menghadapi kekerasan verbal dan fisik mereka. Tapi tangan itu tidak mendarat. Dia hanya mendorong bahuku kasar ke arah pintu. Pergi sana. Jangan balik kalau nggak bawa daging. Aku terhuyung keluar kamar, diiringi suara tawa Sobri dan omelan Mak Ijah yang membahas betapa tidak beruntungnya mereka mendapatkan menantu sepertiku. Aku berjalan cepat menuju dapur belakang, tempat satu-satunya sanktuari alias tempat perlindunganku. Napasku memburu. Jantungku berdetak kencang menahan emosi. Aktor terbaik tanpa piala, desisku pelan sambil mencengkeram pinggiran bak cuci piring. Aku merogoh saku daster, mengeluarkan ponsel retakku. Layarnya menyala. Aku membuka aplikasi mobile banking, bukan rekening receh yang biasa mereka tahu, tapi rekening utama di bank swasta asing. Angka saldo di sana berjejer rapi. 9 digit. Dan itu baru akun dana taktis, belum portofolio investasi. Sobri meminta rokok dan deposit judi slot seharga Rp50.000. Dia pikir itu uang besar. Dia tidak tahu bahwa dengan satu sentuhan jari, aku bisa membeli warung Bu Joko seisinya, bahkan membeli tanah tempat warung itu berdiri, dan mengubahnya menjadi lahan parkir. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kecil yang tergantung di atas wastafel. Wajah kusam tanpa make up, mata lelah, rambut berantakan. Tahan, Reni. Tahan, bisikku pada bayangan itu. Aku membuka aplikasi chat dengan agen properti kepercayaanku. Tuh, agen Wijaya, tanah kosong di samping rumah mertua saya, yang biasa dipakai parkir truk. Tawar harganya. Saya mau beli tunai hari ini. Jangan pakai nama saya. Pakai nama PT Arta Sentosa. Balasan masuk dalam hitungan detik. Siap, Bu Reni. Pemiliknya memang lagi butuh uang, Bu. Estimasi harga miring. Segera saya urus. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Mak Ijah menyuruhku berhutang daging. Baiklah, aku akan pergi ke pasar. Tapi aku tidak akan berhutang. Aku akan membeli daging wagyu untuk diriku sendiri, memakannya di restoran Padang di ujung jalan, lalu membawakan mereka tetelan sisa yang banyak lemaknya. Dan sambil melakukan itu, aku akan diam-diam membeli tanah di samping rumah mereka. Tanah yang nantinya akan kututup akses jalannya, sehingga satu-satunya jalan keluar bagi keluarga parasit ini, hanyalah selokan bau di depan rumah. Aku mengambil keranjang pasar yang anyamannya sudah jebol. Mas Sobri mau daging? Gumamku sambil melangkah keluar rumah. Tenang, sayang. Sebentar lagi kamu akan memakan dagingmu sendiri. Di kejauhan, suara Sobri berteriak girang terdengar dari kamar. Mungkin dia baru menang receh di judi slotnya. Nikmatilah kemenangan kecil itu, suamiku.
Karena badai finansial sedang bergerak mendekat, dan payungmu hanyalah daster bolong ibumu. Matahari Jakarta sedang terik-teriknya, memanggang aspal jalanan kampung hingga uap panas menguar ke udara, menciptakan fatamorgana yang menyilaukan. Aku berjalan gontai menyusuri gang sempit menuju rumah, menenteng kantong plastik hitam berisi pesanan sang ratu rumah tangga. Setengah kilo tetelan sapi yang lebih banyak lemak daripada dagingnya, 2 bungkus rokok kretek, dan sebungkus micin. Keringat mengalir di punggungku, membuat daster butut ini menempel tak nyaman di kulit. Tapi di balik langkah kakiku yang terlihat berat dan lelah, batinku sedang menari salsa. Tadi, di warung nasi Padang di seberang pasar, aku baru saja menghabiskan 1 porsi rendang daging cincang lengkap dengan tunjang dan perkedel. Tanpa nasi tambahan, hanya lauk premium. Total tagihan Rp50.000 kubayar tunai tanpa berkedip. Sementara itu, kantong plastik yang kujinjing ini berisi sampah yang pantas untuk mereka. Tetelan seharga Rp20.000 perak yang kukatakan pada Mak Ijah harganya Rp50.000. Markup harga. Selisihnya masuk ke kantong pribadiku. Prinsip dasar dagang, ambil untung dari setiap transaksi, sekecil apapun itu. Bahkan dari uang belanja mertua yang pelit. Begitu sampai di depan pagar rumah cat hijau lumut yang sudah mengelupas itu, aku menarik napas panjang. Mengubah mode mental dari investor kenyang menjadi menantu teraniaya. Bahu kuat turunkan, pandangan kumatikan. Assalamualaikum, ucapku pelan saat melangkah masuk. Suasana ruang tamu terasa tegang. Mak Ijah sedang duduk di kursi kayu jati tua, kipas-kipas dengan potongan kardus bekas. Di hadapannya, ada buku catatan utang yang terbuka lebar. Wajahnya masam, seperti orang yang baru saja menelan cuka. Lama amat lu ke pasar. Beli daging apa nangkep sapinya dulu? Semprot Mak Ijah tanpa menjawab salam. Matanya langsung menyambar kantong plastik di tanganku. Mana kembaliannya? Aku meletakkan kantong itu di meja, lalu merogoh saku. Mengeluarkan uang kembalian receh dan uang setoran, tambahan yang tadi pagi dia tagih. Total Rp300.000. Uang ini sebenarnya hasil dividen kecil dari saham Consumer Goods yang cair hari ini, tapi bagi Mak Ijah, ini adalah uang hasil keringatku mencuci baju dan gosok setrika di 5 rumah tetangga. Ini, Mak, sisa kembalian sama uang tambahan dari Bu RT. Tadi Reni disuruh bersihin gudangnya sekalian, kataku berbohong dengan lancar. Mak Ijah menyambar uang itu dengan gerakan secepat kilat. Jari jemarinya yang gemuk dan penuh cincin imitasi menghitung lembaran uang lusuh itu dengan kasar. Satu persatu. Matanya menyipit, menghitung nominal. Tiba-tiba, gerakannya berhenti. Wajahnya memerah padam. 300.000, desisnya rendah, tapi berbahaya. Lu cuma bawa 300.000? Itu udah semua, Mak. Reni kerja dari subuh. Kurang ajar. Cuy. Waktu seolah melambat. Aku melihat butiran ludah itu melayang dari mulutnya, mendarat tepat di atas tumpukan uang kertas di tangannya. Cairan bening bercampur sisa sirih itu menempel di wajah pahlawan nasional pada uang pecahan 50.000. Jijik, hina, kotor. Tanpa peringatan, Mak Ijah melempar gumpalan uang yang sudah diludahinya itu tepat ke wajahku. Uang-uang itu menghantam pipiku, lalu berjatuhan ke lantai seperti daun kering. Baunya menyengat, bau mulut orang tua yang hatinya sudah membusuk. Ambil tuh duit najis lu, teriak Mak Ijah, napasnya memburu. Gue butuh 1 juta buat bayar arisan berlian hari ini. Lu kasih gue recehan begini? Lu mau ngeledek gue? Lu pikir gue pengemis? Aku berdiri mematung. Rasanya ada hawa dingin yang merambat dari ujung kaki ke ubun-ubun. Bukan takut, tapi murka yang dibekukan. Secara kalkulasi aset, wanita tua di depanku ini memiliki net worth negatif. Rumah ini sertifikatnya sudah digadaikan ke bank keliling. Aku tahu karena aku yang diam-diam membeli surat hutangnya lewat pihak ketiga. Perhiasan yang dipakainya palsu. Tapi dia berani meludahi uang? Dia berani menghina alat tukar yang menggerakkan ekonomi dunia? Ini bukan soal harga diri. Ini soal kebodohan finansial yang tak termaafkan. Maaf, Mak. Reni belum ada lagi. Ucapku, menekan gejolak ingin mencekik lehernya dalam-dalam. Aku berjongkok, memunguti uang yang berserakan di lantai.
Uang yang basah oleh ludah itu tetap kupungut. Uang tidak punya perasaan. Uang tidak peduli siapa yang memegangnya. Hanya orang bodoh yang membuang uang karena emosi. Assalamualaikum, Mak Ijah. Duh, kok ribut-ribut sih? Sebuah suara manja yang dibuat-buat terdengar dari pintu depan. Aroma parfum murah yang menyengat, campuran wangi melati dan alkohol, langsung memenuhi ruangan, mengalahkan bau apek rumah ini. Seorang wanita muda masuk dengan lenggak-lenggok pinggul yang berlebihan. Nila, janda kembang dari gang sebelah. Usianya baru 22 tahun, kulitnya putih karena suntik vitamin C abal-abal, alisnya disulam tebal seperti lintah, dan bibirnya merah menyala. Dia memakai daster ketat model sleeveless yang memamerkan lengan dan sebagian dadanya. Di tangannya, dia membawa rantang susun cantik. Neng Nila. Wajah Mak Ijah berubah 180 derajat. Dari wajah iblis menjadi malaikat penyambut tamu. Senyumnya merekah lebar hingga gusi hitamnya terlihat. Masuk, Neng, masuk. Aduh, jadi malu nih lagi marahin pembantu, menantu. Nila melirikku sekilas. Tatapan merendahkan yang sangat transparan. Dia melihat daster kusamku, rambutku yang lepek, dan uang kotor di tanganku. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Kasihan amat Mbak Reni, dimarahin terus, ucap Nila dengan nada mengejek. Dia beralih ke Mak Ijah, meletakkan rantang di meja. Ini Mak, Nila bawain pisang goreng madu. Tadi Nila bikin kebanyakan. Khusus buat Mas Sobri sama Mak Ijah. Ya ampun, repot-repot amat, cantik. Mak Ijah membuka rantang itu. Matanya berbinar melihat pisang goreng yang berminyak. Tuh, Ren. Lihat, contoh si Nila. Udah cantik, wangi, pinter masak, perhatian lagi sama orang tua. Nggak kayak lu, dateng-dateng bau bawang, duit kurang, muka ditekuk. Perbandingannya dimulai. Benchmarking yang tidak setara. Aku diam saja, masih berjongkok memegang uang ludah itu. Mas Sobri mana? Mak? Tanya Nila genit, matanya jelalatan mencari sosok suamiku. Ada di kamar, Neng. Biasa, lagi sakit kakinya. Masuk aja, suapin gih. Si Reni MAH nggak becus ngurus laki. Kasian Sobri kurus kering makanannya garam doang. Aku melihat Nila tersenyum penuh kemenangan. Tanpa permisi padaku, istri sah pemilik rumah, dia melenggang santai menuju kamar tidurku. Hak asasi dan privasi sepertinya tidak berlaku di rumah ini jika kau punya uang dan tampang. Permisi ya, Mbak Reni. Mas Sobri butuh hiburan kayaknya, ujar Nila saat melewati-lewatiku. Pinggulnya sengaja disenggolkan sedikit ke bahuku. Mak Ijah tertawa renyah, lalu menatapku lagi dengan jijik. Ngapain lu masih jongkok di situ kayak kodok? Sana ke dapur. Masak tuh tetelan. Jangan sampai gosong. Gue mau makan pisang goreng sama calon mantu idaman gue. Aku berdiri perlahan. Menggenggam erat uang 300.000 yang basah dan kotor itu. Iya, Mak. Aku berjalan mundur ke dapur, meninggalkan drama picisan di ruang tamu. Suara tawa manja Nila dan suara Sobri yang mendadak sembuh dan bersemangat terdengar dari dalam kamar. Mereka tertawa, bercanda, mungkin merencanakan masa depan di mana aku sudah ditendang keluar. Sesampainya di dapur yang suram, aku meletakkan uang itu di atas meja. Aku menatapnya lekat-lekat. Ludah Mak Ijah sudah mulai mengering, meninggalkan bercak putih di atas angka nominal. Aku tidak mencucinya. Belum. Aku mengambil ponsel dari saku daster. Membuka aplikasi notes. Aku mengetik satu baris baru di daftar panjang, dosa finansial keluarga Sobri. Item 45, penghinaan alat tukar sah negara, insiden ludah. Denda, likuidasi aset total. Kemudian, aku membuka aplikasi perbankan. Sebuah notifikasi baru muncul dari notaris. Bu Reni, akta jual beli, AJB, tanah samping rumah sudah ditandatangani penjual. Besok pagi sertifikat sudah bisa diambil. Kami juga sudah menyiapkan draft somasi untuk bangunan liar yang menjorok ke tanah ibu, bagian dapur rumah Mak Ijah. Senyumku mengembang, dingin dan tajam. Mereka pikir Nila adalah aset berharga? Mereka salah besar. Nila adalah liabilitas.
Dia adalah bom waktu yang akan mempercepat kehancuran mereka sendiri. Biarkan Nila masuk. Biarkan dia mengeruk sisa-sisa uang receh Sobri. Biarkan dia merasa menang. Semakin tinggi mereka terbang dengan balon kebohongan, semakin hancur tulang mereka saat aku letuskan balonnya nanti. Aku mengambil pisau daging yang tumpul, mulai memotong tetelan alot itu dengan gerakan ritmis. Ta, ta, ta. Setiap irisan adalah hitungan mundur. Makanlah yang lahap, Nila, bisikku pada dinding dapur yang berjamur. Karena sebentar lagi, rumah ini akan jadi neraka yang bahkan tikus pun enggan tinggali. Telingaku menangkap suara Mak Ijah yang berteriak dari depan, "Reni, bikin teh manis buat Nila. Jangan lama." "Siap, Mak," sahutku. Aku meraih toples gula. Tapi mataku tertuju pada wadah garam di sebelahnya. Ah, tidak. Itu terlalu klise. Terlalu sinetron. Aku punya rencana yang lebih elegan. Aku akan membuatkan teh manis yang paling enak sedunia. Supaya mereka betah. Supaya mereka lengah. Karena musuh yang lengah adalah musuh yang paling mudah disembelih leher finansialnya. Pasar induk Ramat Jati berdenyut dengan irama yang kasar. Bau amis ikan, busuk sayuran, dan keringat kuli panggul bercampur menjadi aroma yang menyengat hidung. Lantainya becek, genangan air hitam menciprat ke betis setiap kali kaki melangkah. Bagi kebanyakan orang, tempat ini adalah neraka kecil yang harus dihindari. Tapi bagiku, kerumunan yang kacau ini adalah tempat persembunyian paling sempurna. Aku berjalan cepat melewati los daging, mengenakan jaket hoodie lusuh yang ukurannya kebesaran dan masker medis yang sudah berbulu. Di tangan kananku, ada keranjang belanja berisi sayur kangkung layu, properti wajib untuk menyempurnakan penyamaran. Aku menuju ke sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi di balik tumpukan peti telur. Di pojok warung yang remang-remang, seorang pria parubaya sedang duduk santai menyeruput kopi hitam. Ia mengenakan kemeja batik yang agak pudar dan celana bahan, terlihat seperti pegawai kelurahan biasa. Namun, aku tahu persis siapa dia. Dia adalah Handoko, pengacara senior spesialis sengketa tanah dan aset pilot. Tarif konsultasinya per jam bisa untuk membiayai hidup Mak Ijah selama setahun. Tapi hari ini, dia duduk di bangku plastik reot demi klien VIP-nya yang menyamar jadi babu. Aku duduk di hadapannya tanpa membuka masker. "Pagi, Bu Reni," sapanya pelan, tanpa menatapku langsung. Ia menggeser sebuah map plastik berwarna biru kusam di atas meja. Map itu terlihat biasa saja, seolah berisi tagihan listrik, tapi isinya adalah vonis mati bagi masa depan seseorang. "Langsung saja, Pak," jawabku dingin. "Bagaimana status tanahnya?" Handoko membuka map itu sedikit, memperlihatkan dokumen berlogo Badan Pertanahan Nasional, BPN. "Seperti dugaan Ibu. Valid dan inkrah," bisik Handoko, jarinya menunjuk pada denah lokasi yang terlampir. Tanah yang ditempati rumah mertua Ibu sekarang statusnya adalah Verponding Indonesia. Bekas hak milik adat yang tidak pernah dikonversi menjadi SHM, sertifikat hak milik, oleh keluarga mertua Ibu selama 30 tahun. Aku menatap denah itu. Garis merah melingkari area seluas 200 meter persegi, rumah Mak Ijah. Mertua Ibu hanya memegang surat girik letter C, tahun 1980. Itu pun pajaknya sudah menunggak 10 tahun, lanjut Handoko sambil tersenyum tipis. Sementara itu, ahli waris sah dari pemilik tanah asli yang namanya tercatat di buku desa, sudah resmi menjual haknya kepada PT Arta Sentosa, perusahaan cangkang milik Ibu, minggu lalu. Aku mengangguk, merasakan kepuasan yang menjalari saraf-sarafku. Jadi selama ini, Mak Ijah sombong di atas tanah yang bukan miliknya. Dia berlagak seperti tuan tanah, padahal statusnya tak lebih dari penghuni liar yang beruntung belum digusur. "Dan sertifikat barunya?" tanyaku. "Sudah terbit pagi ini." Handoko menarik selembar kertas tebal dengan hologram emas dari dalam map. "Sertifikat hak milik, SHM, nomor 1045. Pemegang hak, PT Arta Sentosa." Aku menyentuh kertas itu. Rasanya dingin dan licin. Ini lebih indah daripada lukisan Mona Lisa. Di atas kertas ini, tertulis kekuasaan mutlak. Hukum agraria di negara ini kejam tapi jelas. Sertifikat SHM adalah bukti kepemilikan terkuat.
Girik usang Mak Ijah tidak akan ada harganya di mata hakim manapun. Bagus, gumamku. Lalu, bagaimana dengan tanah kosong di samping rumah? Yang biasa dipakai parkir truk? Itu juga sudah clear. Sudah masuk dalam satu hamparan sertifikat ini, jelas Handoko. Jadi secara teknis, ibu sekarang memiliki tanah seluas 500 meter persegi. Rumah mertua ibu, halaman depannya, sampai kebun kosong di sampingnya, semua ada di dalam genggaman ibu. Termasuk dapur yang baru direnovasi itu. Termasuk. Dapur itu bahkan memakan badan jalan yang sudah masuk area ibu. Aku menyeringai di balik masker. Dapur itu adalah kebanggaan Mak Ijah. Dia merenovasinya tahun lalu menggunakan uang pinjaman koperasi, dengan dalih, biar kelihatan orang kaya. Ternyata, dia membangun monumen di atas tanah orang lain. Apa langkah selanjutnya? Bu, mau langsung eksekusi pengosongan? Tanya Handoko. Saya bisa bawa tim eksekutor dan polisi besok pagi. Atas dasar penyerobotan lahan. Aku menggeleng pelan. Jangan. Terlalu cepat. Kematian mendadak itu tidak menyakitkan. Pak, saya ingin mereka merasakan sakitnya perlahan. Seperti kanker. Aku mengambil amplop coklat dari saku jaketku. Berisi gepokan uang tunai, biaya operasional untuk Handoko. Kirimkan surat somasi pertama hari ini, perintahku. Atas nama PT Arta Sentosa. Isinya, perintah pengosongan lahan dalam waktu 7x24 jam, atau membayar sewa lahan sebesar 10 juta per bulan. Kirim lewat kurir resmi. Pastikan stempelnya terlihat menakutkan. Handoko mengangguk hormat, menyimpan amplop itu ke dalam tas kerjanya. Strategi psikologis yang bagus. Buat mereka panik, buat mereka mencari uang ke sana kemari, baru kita hantam dengan eksekusi fisik. Tepat. Biarkan mereka merasa punya harapan, lalu kita patahkan kakinya. Aku menutup map biru itu, memasukkannya ke dalam keranjang belanja, tertimbun di bawah ikatan kangkung dan cabai keriting. Dokumen senilai miliaran rupiah kini bersanding dengan sayuran seharga 5.000 perak. Ironi yang sempurna. Terima kasih, Pak. Saya harus kembali menjadi Cinderella sebelum kereta kencananya berubah jadi labu. Ujarku sambil bangkit berdiri. Hati-hati, Bu Reni. Senang berbisnis dengan Anda. Aku meninggalkan warung kopi itu, kembali membaur dengan hiruk-pikuk pasar. Langkahku terasa ringan. Di keranjangku, aku tidak hanya membawa sayur untuk makan siang, tapi aku membawa nasib keluarga Mak Ijah. Perjalanan pulang terasa singkat. Namun, begitu aku mendekati pagar rumah, pemandangan yang menyebalkan menyambutku. Di teras, Nila masih ada di sana. Dia sedang duduk di kursi goyang rotan kesayangan almarhum bapak mertua, kursi yang bahkan aku dilarang mendudukinya. Nila tertawa cekikikan sambil memegang ponsel, melakukan video call. Di sebelahnya, Mak Ijah sedang sibuk memamerkan koleksi Tupperware lamanya kepada Nila. Iya, ini asli loh, Neng. Dulu Mami beli pas masih jaya. Kalau kamu jadi mantu Mami, semua ini buat kamu deh. Ujar Mak Ijah dengan suara keras yang sengaja dibuat agar tetangga dengar. Aku membuka pagar dengan bunyi kriet yang nyaring. Mereka berdua menoleh. Wajah Mak Ijah langsung berubah masam begitu melihatku. Panjang umur si babu. Udah balik lu? Semprotnya. Lama banget. Itu si Sobri udah kelaparan dari tadi. Nila menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu menutup hidungnya dengan gaya berlebihan. Iuh. Bau pasar banget sih, Mbak. Mandi dulu gih. Kasian Mas Sobri kalau deket-deket bau ikan asin. Aku tidak menjawab. Hanya menunduk patuh seperti biasa. Iya, Mak. Reni masak dulu. Aku melangkah masuk, melewati mereka. Tapi mataku sempat menangkap sesuatu di meja teras. Ada surat pemberitahuan tagihan listrik yang sudah dibuka. Tunggakan 2 bulan. Segera bayar atau segel. Mak Ijah berani menjanjikan warisan Tupperware pada pelakor, tapi bayar listrik saja nunggak. Prioritas keuangannya benar-benar bencana. Baru saja aku meletakkan keranjang di dapur, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Paket, kiriman dokumen, seru suara kurir yang tegas. Jantungku berdesir. Itu dia.
Aku mengintip dari balik tirai jendela ruang tengah. Seorang kurir berseragam rapi menyerahkan amplop coklat besar dengan kop surat resmi, Kantor Hukum Handoko Partners, kepada Mak Ijah. Mak Ijah menerimanya dengan bingung. Apaan nih? Undangan kawinan? Dia merobek amplop itu dengan kasar. Nila ikut melongok penasaran. Mak Ijah mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat merah menyala. Matanya menyipit, mengejar tulisan di sana. Karena pendidikannya yang terbatas, dia membaca dengan lambat, tapi suaranya cukup keras untuk kudengar. Somasi pertama, PT Arta Sentosa, pengosongan lahan, tanah milik kami. Segera angkat kaki. Wajah Mak Ijah yang tadinya merah merona karena bedak tebal, mendadak pucat pasi. Kertas itu bergetar di tangannya. Ini apaan? Pengosongan lahan? Suaranya bergetar, naik 1 oktav. Siapa PT Arta Sentosa? Ini tanah gue, tanah laki gue. Coba lihat, Mak. Nila merebut kertas itu. Dia membacanya sekilas, lalu matanya membulat. Waduh, Mak, ini surat somasi hukum. Katanya tanah ini bukan punya Mak lagi. Kalau nggak pindah dalam seminggu, bakal dipolisikan. Nggak mungkin. Mak Ijah berteriak histeris, membuat burung perkutut tetangga kaget. Penipuan ini, pasti penipuan. Mana sertifikat gue? Mana girig gue? Dia berlari masuk ke dalam rumah, menabrak kursi, menuju kamarnya untuk mencari surat tanah usangnya. Kepanikan mulai merayap. Aroma ketakutan mulai tercium lebih tajam daripada bau pasar yang kubawa. Aku berdiri diam di dapur, tersenyum tipis sambil mengeluarkan kangkung dari keranjang. Di bawah tumpukan sayur itu, map biru berisi SHM asli tersimpan aman. Drama dimulai. Silakan berteriak, Mak. Silakan menangis. Karena tidak ada satupun dewa yang bisa menolongmu dari cengkeraman hukum yang sudah kubeli. Masak kangkung gumamku santai. Kayaknya hari ini bakal jadi hari yang menyenangkan. Kertas somasi berwarna merah darah itu kini berakhir mengenaskan. Diremas menjadi bola kumal dan dilempar ke sudut meja, bersanding dengan toples kerupuk yang sudah melempem. Bagi orang yang memiliki literasi hukum, surat dari kantor pengacara adalah sinyal bahaya level 1. Peringatan tsunami yang mengharuskan evakuasi segera. Tapi bagi Mak Ijah, surat itu hanyalah gertakan sambal dari penipu yang iri melihat kemewahan semu keluarganya. Logika penyangkalannya bekerja luar biasa efisien. Menurut teori bodohnya, karena dia sudah tinggal di sini selama 30 tahun, maka otomatis tanah ini miliknya, hukum negara bidamnet. Halah, palingan itu kerjaan orang iseng. Mau nakut-nakutin gue? Seru Mak Ijah lantang tadi sore, setelah napasnya kembali normal dari serangan panik singkatnya. Gue nggak bakal takut. Gue ini warga asli sini. Siapa tuh Arta Sentosa? Paling rentenir online nyasar. Dan sebagai respons atas ancaman tersebut, Mak Ijah memutuskan langkah strategis yang paling tidak masuk akal dalam sejarah manajemen krisis. Mengadakan pesta. Ya, pesta. Atau dalam bahasa kemunafikan mereka, syukuran tolak bala. Tujuannya ada 2. Pertama, untuk membuang sial yang mereka pikir datang dari aura negatifku. Kedua, untuk meresmikan status Nila sebagai calon menantu kehormatan di hadapan tetangga-tetangga bermulut ember. Sekarang pukul 8 malam. Ruang tamu yang sempit itu sudah disesaki oleh manusia. Asap rokok kretek mengepul tebal, menciptakan kabut karsinogenik yang membuat mataku perih. Di tengah ruangan, Sobri duduk bersila dengan gagah, kakinya yang katanya lumpuh tadi pagi, kini terlipat sempurna tanpa keluhan sakit sedikit pun. Dia mengenakan baju koko putih bersih, yang kusetrika tadi sore, dan peci hitam, tampak seperti Ustadz Karbitan. Di sebelahnya, duduk sang primadona, Nila. Janda muda itu memakai gamis brokat warna merah muda yang mencolok, wajahnya dipoles make-up tebal ala biduan dangdut pantura. Dia tertawa lebar, memamerkan gigi putih hasil veneer murahnya, setiap kali Sobri membisikkan sesuatu ke telinganya. Ayo, dimakan kuenya. Jangan malu-malu, teriak Mak Ijah berkeliling, membagikan piring plastik berisi opor ayam dan ketupat sayur.
Makanan berlemak itu, tentu saja, dimasak olehku. 3 jam aku berkutat di dapur yang panas, memotong ayam, memerah santan, dan mengaduk bumbu di wajan besar sampai tanganku pegal. Dan uang untuk membeli bahannya? Mak Ijah dengan santai mengambil paksa uang, tabungan listrik, yang ia simpan di balik kaleng biskuit. Uang yang seharusnya dipakai untuk melunasi tunggakan PLN besok pagi agar meteran tidak dicabut, kini berubah menjadi santan dan daging ayam demi memberi makan ego mereka. Skala prioritas keuangan keluarga ini benar-benar hancur lebur. Defisit akal sehat. Heh, Reni. Suara cempreng Mak Ijah memanggil dari arah pintu dapur. Dia berdiri berkacak pinggang, menatapku yang sedang mencuci gelas kotor di belakang. Ngapain lu ngelamun di situ? Itu es batu di depan abis. Beli lagi sana di warung. Tamu-tamu pada kehausan, perintahnya galak. Aku menghela napas, mengelap tangan basahku ke daster. Uangnya mana, Mak? Ya pakai duit lu dululah. Pelit amat sih jadi orang. Entar gue ganti kalau arisan cair. Bentaknya, tentu saja. Accounts payable, utang dagang, mereka padaku sudah menumpuk setinggi langit dan tidak akan pernah terbayar. Aku berjalan keluar, melewati kerumunan tamu di ruang tamu. Beberapa tetangga menatapku dengan tatapan aneh. Ada yang iba, tapi lebih banyak yang mencibir. Di mata mereka, aku hanyalah istri tak tahu diuntung yang numpang hidup di rumah mertua yang baik hati. Mbak Reni, rajin bener, celetuk Bu RT dengan nada sinis yang dibungkus keramahan palsu. Tuh lihat sinilah, pinter bawa diri. Mbak Reni belajar dong dandan dikit, biar suami betah di rumah. Iya, Bu, jawabku singkat, menunduk. Dalam hati, aku mencatat nama Bu RT dalam daftar saksi mata kehancuran. Nanti, saat rumah ini diratakan dengan tanah, aku pastikan Bu RT mendapat kursi barisan depan untuk menonton pertunjukannya. Saat aku melintas di dekat sofa utama, aku mendengar percakapan yang membuat darahku mendidih dingin. Jadi rencananya gimana nih, Neng Nila? Tanya Mak Ijah dengan suara keras, sengaja pamer. Kalau nanti udah sah sama Sobri, mau tinggal di sini kan? Nila mengibaskan rambut panjangnya yang disambung, hair extension. Iya dong, Mak. Tapi Nila mau renovasi dikit Temboknya warna ijo lumut gini kelihatan suram. Nila mau ganti warna pink pastel, biar kekinian. Terus dapur belakang tuh, bau apek. Nila mau bongkar, jadiin taman indoor. Sobri mengangguk antusias seperti anjing pudel yang melihat tulang. Beres, sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Nanti Mas bilang sama tukang buat bongkar dapur si Reni. Aku berhenti sejenak di ambang pintu. Tanganku mengepal erat di sisi tubuh. Mereka membahas renovasi di atas rumah yang dalam 6 hari lagi akan berubah status menjadi tumpukan puing. Ini adalah definisi delusion of grandeur, waham kebesaran. Mereka merencanakan masa depan di atas kapal Titanic yang sudah menabrak gunung es, sambil sibuk mengecat dinding kabin saat air laut mulai masuk. Dapur itu mau dibongkar, gumamku pelan, nyaris tak terdengar. Silakan bongkar. Kalian bahkan tidak akan sempat membeli cat temboknya. Aku melangkah keluar rumah menuju warung. Malam ini langit mendung, tak ada bintang. Angin malam menusuk tulang, tapi aku tidak merasa dingin. Kemarahan di dadaku membakar lebih panas dari tungku api manapun. Di warung, aku membeli 2 kantong besar es batu kristal. Saat hendak membayar, ponsel di saku dasterku bergetar panjang. Panggilan masuk. Private number. Aku menyingkir sedikit ke balik pohon mangga yang gelap, memastikan tidak ada tetangga yang menguping. Aku mengangkat telepon itu. Halo, sapaku datar, suara, babu, ku hilang seketika, berganti dengan nada otoritatif seorang investor. Malam, Bu Reni, suara berat seorang pria terdengar di ujung sana. Itu suara Pak Handoko, pengacaraku, tapi kali ini nadanya lebih serius. Saya baru dapat info intelijen dari orang dalam kelurahan. Mertua ibu, Bu Ijah, baru saja mencoba menggadaikan SK pensiun almarhum suaminya ke bank keliling sore tadi. Hasilnya? Ditolak. Karena SK itu ternyata sudah digadaikan di 3 koperasi berbeda. Total utangnya melebihi nilai aset pensiun.
Dia insolvent, bangkrut total, Bu. Secara teknis, dia tidak punya sepeser pun uang sah. Aku tersenyum miring di kegelapan. Jadi pesta malam ini dibiayai dari uang curian pos lain. Kemungkinan besar uang listrik atau uang air, Bu. Dan satu lagi, ada info bahwa si Nila, calon menantu barunya, punya rekam jejak kriminal di Surabaya. Penipuan arisan online. Mataku membelak sedikit. Jakpo. Ternyata Tuhan punya selera humor yang gelap. Parasit bertemu lintah. Predator bertemu pemangsa. Keluarga Sobri yang benalu akan dimakan oleh Nila yang penipu. Ekosistem kejahatan yang sempurna. Biarkan saja, Pak Handoko, perintahku dingin. Jangan intervensi. Biarkan Nila masuk lebih dalam. Biarkan dia menguras sisa darah yang masih ada di keluarga itu. Kalau perlu, permudah akses Nila untuk meminjam uang atas nama Sobri. Dimengerti, Bu. Strategi Letemblet. Sadis. Mereka yang minta perang, Pak. Saya hanya menyediakan medannya. Aku mematikan telepon. Mengambil kembali kantong es batu yang mulai mencair. Aku kembali ke rumah dengan langkah mantap. Di ruang tamu, tawa mereka masih meledak-ledak. Mak Ijah sedang menyuapi Sobri potongan paha ayam, sementara Nila sibuk selfie dengan latar belakang gorden butut. Aku masuk, meletakkan es batu di meja dengan kasar hingga menimbulkan bunyi brak. Hening sejenak. Pelan-pelan dong. Bego, hardik Sobri. Ganggu suasana aja. Maaf, Mas. Berat, jawabku singkat, lalu segera menyingkir ke dapur sebelum emosiku meledak. Dari sudut gelap dapur, aku mengamati mereka seperti predator mengintai mangsa. Pesta pora para parasit. Mereka makan dengan lahap, tertawa dengan keras, merayakan kemenangan semu di atas pondasi yang sudah keropos. Nikmatilah opor ayam itu, Mak Ijah. Nikmatilah sanjungan palsu itu, Sobri. Nikmatilah mangsa bodohmu, Nila. Karena besok, saat matahari terbit, somasi kedua akan datang. Dan kali ini, aku akan menyertakan foto satelit batas tanah yang membelah dapur kebanggaan mereka. Aku mengambil sepotong tulang ayam sisa dari piring kotor yang baru diantar tamu ke belakang. Aku melemparkannya ke lantai, di mana seekor tikus got besar langsung menyambarnya dan lari ke lubang pembuangan. Makanlah, bisikku. Kalian semua sama saja. Malam semakin larut, tapi aku tidak tidur. Aku duduk di gudang beras, membuka laptop tipis yang kusembunyikan di balik lantai kayu yang longgar. Layar menyala, menampilkan grafik aliran dana keluarga Sobri yang sudah kuretas datanya. Semuanya merah. Di layar lain, aku membuka situs lelang barang bekas. Aku mulai mendaftarkan barang-barang di rumah ini, TV tabung, kulkas tua, sofa butut, sebagai barang siap jual cepat. Bukan, aku bukan mencuri. Aku hanya melakukan preemptive liquidation. Toh, nanti saat mereka diusir, mereka butuh ongkos untuk naik angkot. Bukan? Aku hanya membantu mereka dengan caraku. Pesta di depan masih riuh. Tapi di sini, di dalam kepalaku, lonceng kematian sudah berdentang nyaring. Pagi ini, rumah Mak Ijah terasa seperti bangkai kapal pesta yang karam. Lantai ruang tamu lengket oleh tumpahan sirup yang sudah dikerubungi semut rangrang. Kulit kacang berserakan di mana-mana, menyelip di sela-sela sofa yang busanya sudah robek. Puntung rokok menumpuk di asbak hingga meluber ke meja, meninggalkan bau tembakau basi yang membuat perut mual. Aku menyapu lantai dengan gerakan mekanis. Srek, srek, srek. Setiap ayunan sapu adalah metafora. Aku sedang membersihkan sampah. Hari ini sampah fisik, minggu depan sampah masyarakat bernama keluarga Sobri. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Mak Ijah dan Sobri baru saja bangun, wajah mereka bengkak karena kebanyakan makan garam dan tidur larut malam. Mereka duduk di ruang tengah, menatap layar televisi tabung yang gambarnya bersemut, sambil memijat kening. Pusing. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi, aku yakin, karena efek dopamin pesta semalam sudah habis dan realitas tagihan mulai menghantui kembali. Reni, kopi mana? Teriak Sobri dengan suara serak. Kepala gue mau pecah nih. Cepetan dikit napa. Airnya lagi dimasak. Mas,
Jawabku datar tanpa menoleh. Mak Ijah mendengus. Dia sedang memegang ponselnya, wajahnya terlihat gelisah. Sejak pagi, aku mendengar ponselnya berdering berkali-kali dari nomor tidak dikenal, kemungkinan besar desk collection pinjol yang mulai meneror karena jatuh tempo. Dia merejek panggilan itu dengan panik, lalu memaki layar ponselnya sendiri. Dasar lintah darat, nggak tahu orang lagi pusing apa, rutuk Mak Ijah. Tiba-tiba, wajahnya berubah cerah saat sebuah pesan WhatsApp masuk. Mungkin dari Nila. Nah, ini baru kabar bagus, seru Mak Ijah, menepuk paha Sobri yang duduk di sebelahnya. Lihat nih, BRI. Si Neng Nila bilang dia mau transfer duit buat renovasi dapur. Katanya dia nggak betah kalau dapurnya masih jorok kayak sekarang. Dia mau kirim 5 juta dulu buat DP tukang. Sobri langsung tegak. Matanya yang sayu mendadak berbinar hijau. Serius? Mak? Wah, gila. Emang Nila tuh rejeki nomplok. Beda banget sama si Reni yang bawa sial mulu. Iya kan? Apa Mak bilang? Mak Ijah tersenyum lebar, gigi emas palsunya berkilau. Nila tuh pembawa hoki. Aura dia tuh aura duit. Kalau dia masuk sini, utang-utang kita pasti lunas semua, BRI. Aku tersenyum tipis di balik punggung mereka. 5 juta? Transfer? Sebagai seseorang yang sudah meretas data keuangan Nila, aku tahu persis saldo di rekening Nila saat ini, Rp150.000. Dan dia punya tunggakan cicilan motor 3 bulan. Janji transfer 5 juta itu adalah Ponzi skeme klasik. Dia memancing ikan besar dengan umpan janji manis. Nila butuh tempat tinggal gratis karena dia sendiri baru saja diusir dari kontrakannya. Dia menipu penipu. Siklus rantai makanan yang memuaskan. Heh, Reni, sini lu. Panggilan itu datang. Nada suaranya berbeda. Lebih tajam. Lebih final. Aku meletakkan sapu, lalu berjalan mendekat. Berdiri di hadapan mereka seperti terdakwa di depan hakim yang korup. Ada apa, Mak? Mak Ijah menatapku dengan sorot mata yang dingin. Dia melipat tangannya di dada, gesture dominasi yang menggelikan mengingat dia memakai daster yang ketiaknya sobek. Duduk di bawah, perintahnya, menunjuk lantai keramik yang dingin. Dia dan Sobri tetap duduk di sofa, menciptakan hierarki visual yang jelas. Tuan dan budak. Aku menurut. Aku duduk bersimpuh, menundukkan kepala. Gue mau ngomong serius. Mak Ijah memulai, suaranya dipenuhi arogansi. Gue sama Sobri udah diskusi semalam. Kita udah gak sanggup lagi nampung benalu kayak lu di rumah ini. Jantungku berdetak tenang. Irama sinus yang stabil. Prediksiku tepat. Momen ini akhirnya tiba. Maksud Mak? Tanyaku, pura-pura bodoh. Jangan pura-pura bego. Sela Sobri kasar. Lu tuh gak ada gunanya, Ren. Masa gak enak? Duit gak ada, ngelayanin suami juga males-malesan. Gue butuh istri yang bisa support karir gue, yang bisa modalin gue sukses. Kayak Nila. Karir? Karir sebagai pemain slot profesional? Aku menahan diri untuk tidak tertawa di depan mukanya. Jadi intinya gini, sambung Mak Ijah, mencondongkan tubuhnya ke depan. Minggu depan, si Nila bakal pindah ke sini. Dia mau bawa barang-barangnya. Kamar lu yang sekarang itu mau dijadiin gudang tas-tas branded dia. Dan kamar gudang beras yang lu tempatin sekarang, mau dipakai buat kandang kucing persianya Nila. Mak Ijah diam sejenak, menikmati momen kekuasaannya. Dia menunggu reaksiku. Dia menunggu aku menangis, bersujud, memohon-mohon agar tidak diusir. Jadi, lanjutnya sambil menyeringai kejam. Lu angkat kaki dari sini. Gue kasih waktu sampai hari Minggu. Bawa baju-baju lu yang rombeng itu, pergi dari rumah gue. Gue talak lu secara adat mewakili anak gue. Surat cerai nanti diurus belakangan kalau gue ada duit lebih. Ultimatum telah dijatuhkan. Pengusiran sepihak. Pelanggaran hak asasi manusia. Penelantaran istri. Secara hukum, ini adalah amunisi tambahan yang sangat berharga untuk gugatan perdata dan pidana KDRT psikis. Tapi secara emosional, ini adalah tiket kebebasanku. Aku mengangkat wajahku perlahan. Menatap mata Mak Ijah, lalu beralih ke mata Sobri. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran bibir.
Jadi Reni diusir. Mak, Mas Sobri setuju? Tanyaku pelan, memastikan rekaman suara di ponselku menangkap konfirmasi verbal mereka dengan jelas. Setuju banget, jawab Sobri cepat, tanpa ragu sedikit pun. Mending lu balik ke panti asuhan atau ke kolong jembatan asal lu. Gue udah muak liat muka lu yang bikin rejeki gue seret. Oke, jawabku singkat. Mak Ijah dan Sobri saling berpandangan. Mereka bingung. Reaksiku terlalu tenang. Terlalu dingin. Di mana dramanya? Di mana air matanya? Kok lu jawab oke doang? Mak Ijah mengerutkan kening, merasa tidak puas karena tidak berhasil menyiksaku secara mental. Lu nggak mau minta maaf? Nggak mau mohon-mohon? Aku berdiri perlahan, membersihkan debu imajiner di rok dasterku. Untuk apa, Mak? Tanyaku dengan nada yang sedikit berbeda. Lebih tegas. Lebih berbobot. Kalau memang saya dianggap beban, ya sudah. Saya akan pergi. Minggu depan. Kan? Hari Minggu jam 12 siang? Iya. Awas lu kalau lewat dari jam 12, gue panggil satpam komplek buat seret lu. Ancam Mak Ijah, meski matanya menyeratkan kebingungan. Dia merasa ada yang salah, tapi otaknya yang tumpul tidak bisa memproses apa itu. Baik, saya akan pergi tepat waktu, ujarku. Aku berbalik badan, melangkah menuju gudang beras. Dan Mak? Aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Siapin aja mental Mak Ijah sama Mas Sobri. Soalnya dunia di luar sana itu kejam. Siapa tahu nasib bisa berbalik lebih cepat dari putaran roda motor. Halah, bacot lu, ngeramal lu? Teriak Sobri sambil melempar bantal sofa ke arahku, tapi meleset. Aku masuk ke dalam gudang, menutup pintu, dan mengunci gerendelnya. Begitu sendirian di dalam kegelapan yang familiar ini, Topeng, menantu teraniaya, ku runtuh total. Wajahku berubah menjadi wajah seorang CEO yang baru saja memenangkan tender musuh bebuyutan. Aku membuka ponselku. Rekaman suara tadi sudah tersimpan aman di cloud. Aku membuka kalender digital. Hari ini hari Senin. Batas waktu mereka hari Minggu. Pas sekali. 6 hari lagi. Aku mengetik pesan singkat di grup tertutup bernama Project Clean Sweep yang berisikan aku, pengacara Handoko, dan kepala keamanan perusahaan sekuritasku. All team status, red code. Target telah menetapkan tanggal keluar. Eksekusi, the big reveal, dimajukan ke hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Instruksi. Handoko, siapkan surat pengosongan lahan final dan gugatan cerai. Bawa serta 2 polisi sebagai saksi pendamping. Tim logistik, siapkan truk pindahan untuk barang-barang saya saja. Tim kontraktor, siapkan seng penutup proyek dan gembok rantai industri. Begitu mereka keluar, segel properti dalam waktu 15 menit. Finansial, blokir akses, darurat, yang pernah saya berikan ke kartu kredit tambahan Sobri, yang limitnya cuma 500.000 itu. Cut off total. Send. Pesan terkirim. Centang 2 biru. Balasan, siap, laksanakan, bermunculan beruntun. Aku menatap tumpukan karung beras di sudut ruangan. Tikus-tikus yang biasa menemaniku tidur sepertinya merasakan aura bahayaku. Mereka tidak berani keluar dari lubangnya. Mereka mengusirku demi nila. Mereka menukar berlian yang tertutup lempur, dengan peka yang berkilo palsu. Kesalahan investasi terbesar dalam hidup mereka. Aku mulai mengemasi barang-barangku yang sebenarnya. Bukan baju rombeng yang kutinggalkan di lemari, tapi laptop, hard drive berisi private keys kripto, dan dokumen-dokumen penting yang kusembunyikan di bawah lantai kayu. Tas ranselku sudah siap. Minggu depan, gumamku pada dinding gudang yang lembab. Kalian yang akan tidur di gudang ini. Ah tidak, gudang ini pun akan kuratakan. Kalian akan tidur di aspal. Di luar, aku mendengar Mak Ijah tertawa lagi. Mungkin sedang menelpon Nila untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Hama di rumah ini akan segera pergi. Tertawalah sepuasnya, Mak. Habiskan sisa napasmu untuk tertawa minggu ini. Karena mulai minggu depan, kau hanya akan punya sisa napas untuk meratap. Jumat sore. H2 menuju pengusiran. Rumah ini sudah menyerupai kapal pecah yang sedang dijarah bajak laut. Kardus-kardus berisi baju Nila menumpuk di ruang tamu,
menghalangi jalan. Bau parfum murah Nila yang menyengat bercampur dengan bau rokok Sobri, menciptakan polusi udara yang membuatku ingin muntah. Aku duduk di sudut dapur, di atas bangku kayu kecil yang kakinya sudah goyang. Di tanganku, ponsel Android retak itu menyala redup. Baterainya tinggal 15%, dan chargernya sudah rusak karena kabelnya digigit tikus semalam. Tapi itu cukup. Cukup untuk memantau pergerakan terakhir sebelum pasar menutup minggu ini. Indeks harga saham gabungan, IHSG, sedang merah membara. Panik selling terjadi di sektor perbankan. Tapi aku, sebagai contrarian investor, justru sedang melakukan akumulasi senyap. Saat orang lain takut, aku serakah. Saat orang lain panik, aku memanen. Buy order executed, bisikku membaca notifikasi kecil di layar. Dalam diam, aku baru saja memindahkan dana likuid senilai harga 1 unit mobil Pajero Sport ke dalam portofolio saham diskon. Transaksi selesai dalam hitungan detik. Tanpa suara, tanpa drama. Renier. Teriakan Sobri memecah konsentrasiku. Suaranya bukan lagi suara manja yang minta pijat, tapi suara orang yang sedang dirasuki setan judi. Nada putuasa yang bercampur amara. Aku buru-buru mematikan layar ponsel, menyembunyikannya ke dalam saku daster. Sobri muncul di pintu dapur. Wajahnya merah padam, matanya melotot liar, dan rambutnya acak-acakan. Napasnya memburu seperti kerbau gila. Di belakangnya, Mak Ijah mengikuti dengan wajah tak kalah panik. Mana duilu. Ghetto lunien pendui. Sobri merangsek maju, memojokkanku ke arah wastafel. Nggak ada, Mas. Kan Reni udah bilang, Reni nggak punya uang. Jawabku, mempertahankan skenario lama. Bon. Sobri menggebrak meja dapur hingga piring-piring bergetar. Gue liat lu tadi senyum-senyum liat HP. Lu pasti abis dapet transferan dari orang kan? Atau lu jual diri online? Mana sini hack pilu? Dia mencoba merogoh saku dasterku. Aku menepis tangannya refleks. Jangan, Mas. Ini HP satu-satunya buat Reni cari kerja nanti kalau udah diusir. Seruku, melindungi aset utamaku. Bukan karena harga ponselnya, tapi karena two-factor authentication, 2FA, dan kunci keamanan dompet kriptoku ada di sana. Jika hancur, pemulihannya akan memakan waktu berjam-jam yang berharga. Ala, banyak gaya lu. Mak Ijah ikut maju, menjambak rambutku dari belakang agar kepalaku mendongak. Kasih aja napas sih. Laki lu lagi butuh modal. Dia baruzan qu'elle a l'image utadui sinila. Dia harus balikin modalnya sekarang juga. Kalau enggak, dia bisa dikejar orang. Jadi itu masalahnya. Si Pandir Sobri sudah menghabiskan uang, renovasi dapur, dari Nila dalam waktu kurang dari 24 jam di meja judi online. Dan sekarang, dalam kepanikan loss chasing, mengejar kekalahan, dia memeras istri yang hendak diusirnya. Bodoh. Benar-benar definisi kebodohan yang hakiki. Duit Nila habis? Tanyaku, nadaku mulai kehilangan rasa takutnya. Terus Mas Sobri mau pakai duit Reni buat judi lagi? Biar habis lagi. Jaga mululu. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Pana. Perih. Ujung cincin batu akik Sobri menggores sedikit kulit pipiku. Darah segar menetes. Aku terdiam. Rasa sakit fisik ini tidak seberapa dibandingkan rasa muak yang memuncak di ulu hatiku. Kukup. Batas kesabaranku sudah terlampaui. Stop loss kesabaranku sudah tertembus. Sobri memanfaatkan momen diamku untuk merampas ponsel dari saku dasterku. Nah. Kenal lu? Teriaknya girang. Dia mengutak-atik layar ponsel itu dengan kasar. Tapi tentu saja, ponsel itu terkunci dengan biometrik dan sandi ganda yang rumit. Enkripsi tingkat militer yang tidak akan bisa ditembus oleh otak sekelas Sobri. Buka. Buka sandinya, anjing. Bentak Sobri, menyodorkan ponsel itu ke depan mukaku. Aku menatapnya lurus. Tatapan yang berbeda. Kali ini, tidak ada keraguan. Tidak ada ketakutan. Hanya ada tatapan dingin seorang eksekutor yang melihat terpidana mati. Tidak, jawabku. Singkat. Pada. Tanpa embel-embel, Mas. Sobri Tertegun.
Dia belum pernah mendengar nada suaraku sedingin ini. Mak Ijah pun melonggarkan jambakannya karena kaget. Apa lu bilang? Sobri mendekatkan wajahnya, bau mulutnya yang busuk menerpa hidungku. Lunolac Perinta Suami. Kamu bukan suami, ujarku pelan tapi menusuk. Kamu cuma benalu yang kebetulan punya alat kelamin laki-laki. Dan kamu? Acumélirique Makija. Kamu cuma rentenir gagal yang membesarkan anak gagal. Hening. 1 detik. 2 detik. Ledakan emosi Sobri tak tertahankan. Harga dirinya yang rapuh hancur lebur oleh satu kalimat fakta itu. Dasar pelacur miskin. Sobri mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menggenggam ponselku. Dengan sekuat tenaga, dia membanting benda itu ke lantai keramik. Prends. Suara benturan itu terdengar nyaring dan menyakitkan. Ponsel Android itu menghantam lantai, terpental, dan pecah berkeping-keping. Layarnya hancur total, baterainya terlepas, casing plastiknya retak terbelah 2. Satu-satunya jembatan komunikasiku dengan dunia luar. Hancur. Sobri menginjak bangkai ponsel itu berkali-kali dengan kakinya, memastikan tidak ada satupun komponen yang selamat. M'en pu. Biar nggak bisa gaya-gayaan lagi lu, sekarang lu bener-bener jadi gembel. Mak Ijah tertawa puas melihat kehancuran itu. Razin. Makanya jangan ngelawan. Sekarang lu nggak punya apa-apa lagi. Mau minta tolong siapa lu hah? Aku menunduk, menatap serpihan kaca dan plastik di lantai. Di layar yang sudah menjadi bubuk itu, tersimpan akses ke aset senilai miliaran rupiah. Bagi orang awam, ini bencana. Tapi mereka lupa. Aku adalah Reni. Data tidak disimpan di perangkat. Data ada di cloud. Data ada di blockchain. Dan yang lebih penting, ponsel itu hanyalah segel. Segel yang selama ini menahan Reni yang asli, agar tidak keluar dan menghancurkan mereka. Dengan menghancurkan ponsel itu, Sobri secara tidak sadar telah membebaskan monster yang selama ini tertidur. Aku mengangkat wajahku. Darah dari pipiku menetes ke daster, menciptakan noda merah bulat yang kontras. Aku mengusapnya perlahan dengan punggung tangan, lalu melihat darah itu. Di balik bak mandi, di dalam celah ubin yang longgar yang sudah kusiapkan sejak bulan lalu, aku menarik keluar sebuah tas plastik hitam kedap air. Aku membukanya. Di dalamnya, bukan daster. Sebuah kemeja sutra putih Christian Dior. Celana bahan hitam tailored fit. Sebuah blazer abu-abu arang yang tajam. Dan sebuah ponsel iPhone 15 Pro Max baru yang masih segel, lengkap dengan SIM card satelit. Ini adalah emergency kit alias perlengkapan perang. Aku menyalakan shower. Membiarkan air dingin membasuh darah di wajahku. Reni si babu sudah mati bersama ponsel retak di dapur tadi. Yang berdiri di sini sekarang adalah Reni sang CEO PT Arta Sentosa. Pemilik tanah tempat mereka berdiri. Pemegang kendali nasib mereka. Aku mulai menyabuni tubuhku, menggosok daki penderitaan selama 3 tahun ini. Besok bukan hari Minggu. Aku tidak akan menunggu hari Minggu. Rencana berubah. Eksekusi dimajukan. Saat aku keluar dari kamar mandi ini nanti dengan wujud asliku, Perang Dunia Ketiga akan dimulai di ruang tamu itu. Aku menyeringai pada pantulan diriku di cermin. Game over, Sobri. Kamar mandi tamu yang sempit ini mendadak terasa seperti ruang ganti backstage sebuah pertunjukan akbar. Aku menatap cermin yang sedikit berjamur itu untuk terakhir kalinya. Sosok wanita kusam dengan daster bolong dan mata layu sudah lenyap. Terhapus oleh air, sabun, dan tekad baja. Sebagai gantinya, berdiri sesosok wanita yang menatap balik dengan sorot mata sedingin es kutub. Kemeja sutra putih gading membalut tubuhku dengan sempurna, menyembunyikan lebam di bahu akibat dorongan Sobri tadi. Blazer abu-abu arang dengan potongan sharp cut memberikan siluet bahu yang tegas dan berwibawa. Celana bahan hitam jatuh rapi hingga mata kaki, bertemu dengan sepasang stiletto hitam setinggi 7 cm. Ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah zirah perang. Aku merogoh saku blazer, mengeluarkan iPhone 15 Pro Max titanium yang baru saja kunyalakan. Layarnya berpendar tajam, menampilkan deretan notifikasi yang selama ini kutahan. Email dari Bank Swiss, konfirmasi transfer dividen. Pesan dari Handoko,
Tim eksekusi siaga di posisi. Notifikasi CCTV, truk pindahan sudah memasuki gerbang komplek. Aku membuka botol parfum kecil, Baccarat Rouge 540, dan menyemprotkannya ke pergelangan tangan dan leher. Wangi mewah saffron dan amberwood seketika memenuhi ruangan, membunuh bau apek kamar mandi ini. Sudah waktunya. Aku memutar kunci pintu. Klik. Aku melangkah keluar. Ta. Suara hak stiletoku beradu dengan lantai keramik murahan ruang tengah, menciptakan irama yang asing di rumah ini. Bunyinya tegas, berirama, dan mengintimidasi. Seperti suara palu hakim yang mengetuk meja vonis. Di ruang tamu, 3 manusia parasit itu masih berkumpul. Sobri sedang merokok dengan gelisah di sofa, Maija sedang memijat pelipisnya sambil mengomel soal utang, dan Nila sedang asyik memoles kuteks merah di kuku kakinya yang kotor. Mereka mendengar langkah kakiku. Siapa tuh? Ada tamu? Tanya Maija tanpa menoleh, mengira ada orang lain yang masuk lewat pintu depan yang terbuka. Paling debt collector lagi, sahut Sobri malas. Aku berhenti tepat di perbatasan antara ruang tengah dan ruang tamu. Berdiri tegak, satu tangan memegang ponsel, tangan lainnya masuk ke saku celana dengan santai. Selamat siang, sapaku. Suaraku tenang, jernih, dan menggunakan intonasi baku yang tak pernah mereka dengar dari mulut Reni si babu. Mereka bertiga menoleh serentak. Waktu seolah berhenti. Mulut Maijah menganga lebar, menampilkan sisa gigi emasnya. Rokok di tangan Sobri nyaris jatuh. Nila, yang paling peka soal penampilan, membelalakan matanya hingga lensa kontaknya nyaris loncat. Mereka menatapku, tapi mereka tidak mengenalku. Otak mereka mengalami glitch. Mereka melihat wajah Reni, tapi packagingnya adalah wanita karir kelas atas yang biasa mereka lihat di sinetron, bukan menantu yang biasa mereka suruh mengepel. Cari siapa ya, Bu? Tanya Sobri gagap, refleks mematikan rokoknya karena segan melihat penampilanku yang begitu rapi. Dia bahkan tidak sadar bahwa dia sedang bicara pada istrinya sendiri. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Saya mencari pemilik rumah ini, jawabku diplomatis. Oh, saya pemiliknya. Maijah buru-buru berdiri, merapikan dasternya yang kusut, mencoba terlihat sopan di depan tamu kaya ini. Maaf ya Bu, rumahnya berantakan. Ibu dari dinas sosial atau dari ban? Bukan, jawabku singkat. Aku melangkah maju, mendekati meja tamu yang penuh sampah kulit kacang. Nila menyipitkan mata. Dia menatap tas tangan yang kucangklong di lengan kiri. Sebuah tas Hermes Birkin hitam kulit buaya. Nila tahu barang itu. Dia sering melihat versi KW-nya di Instagram, tapi dia belum pernah melihat kilau kulit aslinya sedekat ini. Tunggu. Nila bergumam, suaranya tercekat. Matanya beralih ke wajahku, meneliti luka gores di pipi kiriku yang kini tertutup tipis oleh foundation mahal, tapi masih terlihat bekasnya. Muka itu. Nila menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Itu si Reni? Maijah dan Sobri tersentak kaget. Mereka memicingkan mata, meneliti wajahku lagi. Hah? Reni? Teriak Maijah, nadanya campuran antara kaget dan tidak percaya. Lu Reni? Ngapain lu pakai baju begituan? Reni? Sobri berdiri, wajahnya bingung. Lu dapat dari mana baju itu? Lu nyolong punya siapa? Masuk kamar mandi gembel, keluar kok jadi begini? Aku tidak menjawab pertanyaan bodoh itu. Aku berjalan menuju kursi tunggal di ujung ruangan, kursi, singgasana, yang biasa diduduki Maijah. Dengan gerakan anggun, aku menyingkirkan bantal kotor di sana dengan 2 jari, seolah benda itu menjijikan, lalu duduk dengan kaki disilangkan. Posisi dudukku dominan. Punggung tegak, dagu terangkat. Aku menatap mereka dari atas ke bawah, seolah mereka adalah karyawan magang yang baru saja membuat kesalahan fatal. Duduk, perintahku pelan tapi tajam. Anehnya, mereka menurut. Aura otoritasku membuat lutut mereka lemas. Maijah kembali duduk di sofa bututnya, Sobri terpaku berdiri di sebelahnya. Lu mau main sandiwara apa lagi hah? Sobri mencoba menaikkan suaranya, tapi terdengar ragu. Kepercayaan dirinya luntur melihat kemeja sutra dan blazer yang kukenakan.
Dia merasa kecil. Tidak ada sandiwara, Sobri. Sandiwaranya sudah selesai, jawabku sambil mengeluarkan sebuah kartu dari saku blazer. Bukan kartu ATM biasa. Itu adalah American Express Centurion Card. Kartu hitam berbahan titanium. Simbol akses finansial tanpa batas yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di negeri ini. Aku meletakkan kartu itu di atas meja, di antara tumpukan kulit kacang. Bunyi klenting logam beradu dengan kaca meja terdengar nyaring. Mata Nila langsung terkunci pada kartu itu. Sebagai penipu, dia tahu persis apa benda itu. Napasnya tercekat. Wajahnya memucat di balik bedak tebalnya. Itu Black Card. Desis Nila pelan. Itu asli. Apaan tuh? Kartu mainan? Cibir Mak Ijah bodoh. Itu kartu sakti, Mak, bisik Nila ngeri. Limitnya nggak terbatas. Bisa buat beli satu komplek ini. Hening lagi, kali ini keheningan yang mencekam. Sobri menatap kartu itu, lalu menatapku, lalu menatap pecahan ponsel Androidku yang masih berserakan di lantai dapur yang terlihat dari sini. Otaknya yang lambat mulai mencoba menyambungkan titik-titik itu. Lu sebenarnya siapa? Tanya Sobri, suaranya parau. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Aku adalah wanita yang selama 3 tahun ini kalian jadikan babu. Aku adalah wanita yang kalian beri makan nasi sisa. Aku adalah wanita yang kalian peras uangnya, kalian hina fisiknya, dan kalian ludahi harga dirinya. Aku condong ke depan, menatap mata Sobri lekat-lekat. Tapi di luar tembok rumah busuk ini, namaku adalah Reni Anggraeni. Pemilik saham mayoritas di perusahaan tempat kau melamar kerja bulan lalu, dan ditolak karena IQMU tidak memenuhi standar. Rahang Sobri jatuh. Dan kau, Mak Ijah, aku beralih menatap wanita tua itu. Kau bangga sekali dengan status warga asli MU. Kau merasa berkuasa di atas tanah ini. Aku mengambil ponsel baruku, menekan tombol speaker dan melakukan panggilan cepat. Tut, tut. Halo, Bu Reni. Kami sudah di depan pagar. Suara Handoko terdengar jelas, jernih, dan tegas dari pengeras suara ponsel canggih itu. Bagus, jawabku. Bawa masuk semuanya. Termasuk polisi. Siap. Klik. Polisi. Mak Ijah mulai gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya yang keriput. Ngapain bawa polisi? Lu mau laporin gue soal nampar lu tadi? Alah, cemen. Masalah rumah tangga kok bawa polisi. Aku berdiri, mengambil kembali kartu hitamku dan memasukkannya ke saku. Oh, bukan soal tamparan, Mak. Itu urusan remeh, ujarku sambil berjalan menuju pintu depan. Aku membuka pintu lebar-lebar. Cahaya matahari siang menerobos masuk, menyinari debu-debu yang beterbangan di ruang tamu. Di depan pagar, pemandangan yang menakjubkan tersaji. Sebuah sedan hitam mewah Mercedes-Benz S-Class terparkir melintang, memblokir jalan. Di belakangnya, sebuah truk engkel bertuliskan, tim pengosongan aset, sudah siap siaga. 3 orang pria berseragam security hitam-hitam berbadan tegap turun dari truk. 2 orang polisi berseragam lengkap berdiri di samping mobil sedan. Dan Handoko, dengan setelan jas rapi dan tas kerja kulit, berjalan masuk melewati pagar reot itu dengan langkah pasti. Tetangga mulai berkerumun di luar, berbisik-bisik, menonton drama yang tersaji. Apa-apaan ini? Teriak Sobri histeris, berlari ke arah pintu tapi berhenti saat melihat postur security yang mengintimidasi. Aku berbalik menghadap mereka bertiga. Siluet tubuhku membelakangi cahaya matahari, membuatku terlihat seperti bayangan hitam yang besar dan menakutkan bagi mereka. Kalian bilang kalian mau mengusirku hari Minggu? Tanyaku lantang. Aku menggeleng pelan. Maaf, aku tidak bisa menunggu selama itu. Jadwal saya padat. Handoko sampai di teras, menyerahkan sebuah map merah padaku. Aku menerimanya, lalu melemparkannya ke kaki Mak Ijah. Map itu terbuka, memperlihatkan kop surat, perintah pengosongan eksekusi hak tanggungan sengketa lahan. Kalian punya waktu tepat 60 menit untuk mengemas barang-barang pribadi. Ucapku dingin, melihat jam tangan Rolex di pergelangan tanganku. Apapun yang tertinggal di dalam rumah ini setelah jam 2 siang, akan dianggap sampah dan akan dibakar bersamaan dengan perobohan bangunan ini.
Mulai hitung mundur sekarang. 59 menit. Suaraku memecah kekacauan yang mulai terbentuk di ruang tamu. Handoko melangkah maju, membuka kancing jasnya dengan tenang, lalu mengeluarkan dokumen legal setebal kamus dari tas kulitnya. Di belakangnya, 2 petugas polisi berdiri bersedekap, wajah mereka datar, siap mengamankan situasi jika terjadi anarkisme. 3 security bertubuh kekar mulai menyebar, memblokir akses ke kamar tidur dan dapur, memastikan tidak ada barang berharga milik perusahaan yang diselundupkan keluar. Ini gila. Ini penipuan. Mak Ijah menjerit histeris, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Dia menyambar map merah yang tadi kulempar ke kakinya, merobeknya dengan kasar. Gue nggak percaya. Gue punya surat girik. Lurah sini kenal sama gue. Lu nggak bisa main usir seenak udel. Handoko tersenyum sopan, senyum profesional yang dilatih untuk menghadapi debitur macet yang mengamuk. Ibu Ijah, ucap Handoko tenang namun volumenya menguasai ruangan. Surat girik C nomor 455 yang ibu pegang itu sudah tidak valid sejak tahun 1995, karena tidak pernah didaftarkan ulang dalam pemutihan tanah. Sementara klien kami, Ibu Reni selaku Direktur Utama PT Arta Sentosa, memegang sertifikat hak milik, SHM, nomor 1045 yang diterbitkan resmi oleh BPN 2 hari yang lalu. Handoko menunjukkan salinan sertifikat itu. Ada hologram emas yang berkilau terkena sinar matahari. Berdasarkan pasal 32 PP nomor 24 tahun 1997, lanjut Handoko, membacakan pasal hukum seperti sedang membacakan menu makanan, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi, secara hukum negara, ibu dan keluarga ibu saat ini berstatus sebagai illegal squatters atau penghuni liar. Penghuni liar? Mak Ijah melotot, napasnya memburu. Gue bangun rumah ini pakai duit laki gue. Bangunannya mungkin iya, tapi tanahnya bukan, potongku dingin. Dan dalam hukum agraria, pemilik tanah berhak atas apa yang berdiri di atasnya. Atau dalam kasus ini, berhak meratakannya. Aku menoleh ke arah security. Pak, tolong bantu mereka berkemas. Prioritaskan barang pribadi. Barang elektronik seperti TV dan kulkas yang nota pembeliannya tidak bisa mereka tunjukkan, masuk dalam daftar aset sitaan untuk ganti rugi sewa lahan selama 10 tahun. Siap, Bu, seru kepala security. Jangan sentuh barang gue. Sobri mencoba maju, hendak mendorong security yang mulai menurunkan foto-foto dinding. Salah satu polisi melangkah maju, memegang bahu Sobri dengan cengkeraman kuat. Pak, harap kooperatif. Jangan melawan petugas atau kami borgol dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan. Kami sudah lihat laporan visum istri Bapak. Sobri membeku. Nyalinya ciut ketika melihat pistol di pinggang polisi itu. Dia menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Tiba-tiba, strategi manipulatifnya keluar. Ren, sayang. Sobri mencoba merendahkan suaranya, memasang wajah sedih. Kamu tegas sama Mas? Kita kan suami istri, Ren. Masalah rumah tangga kok sampai gini? Mas minta maaf kalau tadi Mas kasar. Itu Mas hilaf. Mas janji bakal berubah. Jangan usir Mas ya. Kita mulai dari nol lagi. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Benar-benar aktor yang buruk. Suami istri, ulangku sinis. Aku memberi kode pada Handoko. Pengacaraku itu mengeluarkan satu amplop lagi. Amplop putih tebal dengan kop pengadilan agama. Handoko menyerahkannya pada Sobri. Ini gugatan cerai talak yang sudah didaftarkan secara ecur pagi ini. Jelas Handoko. Dan di dalamnya terlampir gugatan rekonvensi berupa tuntutan pengembalian dana pribadi Ibu Reni yang saudara Sobri gunakan selama 3 tahun terakhir. Termasuk uang judi online, uang rokok, dan uang pinjaman yang tidak pernah kembali. Mata Sobri membelalak membaca angka yang tertera di halaman terakhir. Totalnya 350 juta rupiah, ujar Handoko. Kami punya bukti mutasi rekening digital lengkap. Jika saudara tidak bisa membayar, maka sisa aset yang saudara bawa hari ini akan kami sita sebagai jaminan. 300 juta. Sobri gagap, kertas itu terlepas dari tangannya yang gemetar. Kakinya lemas,
dia merosot duduk di sofa. Harapannya untuk memanipulasiku hancur lebur dihantam fakta matematis. Sementara itu, Nila, sang pelakor yang dari tadi dia mematung di pojok, mulai bergerak mundur perlahan menuju pintu keluar. Dia mencium bau bangkai kapal karam ini dan ingin menyelamatkan diri sebelum ikut tenggelam. "Eits, mau kemana, Neng cantik?" tegurku tajam. Langkah Nila terhenti. Dia menoleh kaku, wajahnya pucat di balik bedak tebalnya. Tas Hermes palsunya dicengkeram erat. Anu, Mbak Reni, saya nggak ikut-ikutan loh." Nila tergagap, keringat dingin melunturkan eyelinernya. "Saya cuma tamu di sini. Saya nggak tahu apa-apa soal tanah ini. Saya mau pulang aja." "Silakan," ujarku sambil tersenyum miring. "Tapi hati-hati di jalannya. Saya dengar Polsek Surabaya sedang mencari buronan kasus penipuan arisan bodong atas nama Nila Sari. Kebetulan Bapak polisi di sini punya akses ke database DPO nasional." Mata Nila membulat sempurna. Dia menatap dua polisi di ruangan itu dengan ketakutan luar biasa. Tanpa pamit, tanpa menoleh pada calon mertua idamannya, Nila langsung lari terbirit-birit keluar pagar. Dia bahkan meninggalkan rantang makanannya di meja. "Nila, tunggu!" teriak Mak Ijah. "Jangan tinggalin Mak." "Nila Tapi Nila sudah hilang di telan debu jalanan. Persahabatan parasit memang tidak pernah bertahan lama saat inangnya mati. Nah, aku menepuk tangan sekali. Tamu tak diundang sudah pergi. Sekarang giliran penghuni liar. "Waktu tinggal 30 menit, teriak kepala security. Orang-orang bayaranku mulai bergerak cepat. Mereka masuk ke kamar-kamar, mengeluarkan baju-baju Mak Ijah dan Sobri, lalu memasukkannya asal-asalan ke dalam kantong plastik sampah hitam besar. Trash bag. Sangat simbolis. "Bajuku. Itu baju kebaya mahal," jerit Mak Ijah saat melihat kebayanya dimasukkan paksa ke plastik sampah. "Ini prosedur pengosongan standar, Bu," jawab security itu dingin. Aku berjalan mengelilingi rumah itu untuk terakhir kalinya. Menatap dinding yang catnya mengelupas, lantai yang kotor, dan perabotan norak yang mereka banggakan. Semuanya terasa asing sekarang. Tempat ini bukan lagi penjara bagiku. Ini hanyalah properti, aset yang akan dilikuidasi. Aku berhenti di depan lemari pajangan kaca. Di sana ada foto pernikahan kami 3 tahun lalu. Wajah Sobri yang tersenyum sombong, dan wajahku yang tertunduk polos. Aku mengambil bingkai foto itu. Prang! Aku menjatuhkannya ke lantai, membiarkan kacanya pecah berantakan. "Ren, tolong, Ren." Sobri merengek dari sofa. Dia menangis sekarang. Menangis seperti bayi besar. "Mas mau tinggal di mana? Mas nggak punya duit. Kaki Mas sakit." "Kaki sakit?" Aku menatap kakinya. "Tadi waktu mau nampar aku, kakimu sehat-sehat saja. Mungkin kalau kamu lari dikejar anjing jalanan nanti, kakimu bakal sembuh total." Aku menatap jam tangan. Waktu habis. Aku memberi isyarat tangan. "Keluarkan mereka." 2 security mengangkat Sobri dari sofa. Sobri memberontak lemah, tapi tenaganya tidak sebanding. Dia diseret keluar seperti karung beras. Mak Ijah menjerit-jerit, memaki-maki dengan bahasa kotor, berusaha mencakar security yang menggiringnya. "Anak durhaka, mantu edan, kualat lu nanti. Gue sumpahin 7 turunan lu sial." Sumpah serapah Mak Ijah menggema di seluruh ruangan. Aku hanya berdiri tenang di tengah ruang tamu, menyaksikan mereka diseret melewati pintu depan. Tetangga-tetangga di luar menonton dengan mulut terbuka. Bu RT, Pak Ustadz, tukang sayur, semua saksi mata yang dulu sering mendengar Mak Ijah menjelek-jelekanku, kini melihat sang nyonya besar diusir seperti maling ayam. Mereka dilempar keluar pagar. Kantong-kantong plastik sampah berisi baju mereka dilempar menyusul kemudian. Bru. Mak Ijah jatuh terduduk di aspal panas. Sobri terguling di selokan kering. Aku berjalan santai keluar menuju teras. Handoko mengikutiku di belakang. Aku berdiri di ambang pintu pagar. Menatap mereka berdua yang kini berada di level yang seharusnya, di jalanan. Mulai detik ini, suaraku lantang, terdengar oleh semua tetangga yang menonton. Tanah dan bangunan ini resmi dalam penguasaan PT.
Arta Sentosa. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dipidana dengan pasal penyerobotan lahan. Security segera menutup pagar besi berkarat itu. Klang, bunyi besi beradu. Lalu, sebuah gembok rantai industri yang besar dan berat dipasang melilit pagar itu. Klik, terkunci. Aku berdiri di sisi dalam pagar, di sisi pemilik. Mereka berada di sisi luar, di sisi gelandangan. Mak Ijah menatapku dari balik jeruji pagar. Air mata melunturkan bedaknya hingga wajahnya terlihat seperti badut horor. Tangannya menggapai-gapai pagar. Reni bukain. Nak, Mak mau tidur di mana? Mak minta maaf. Reni. Suaranya berubah menjadi rintihan memelas. Harga dirinya sudah hilang sepenuhnya. Aku mendekatkan wajahku ke jeruji pagar. Menatap mata tuanya yang penuh ketakutan. Ingat kata-kata Mak semalam? Bisikku pelan, tapi cukup jelas untuk meremukan sisa jiwanya. Mak bilang mau jadikan kamar gudangku kandang kucing? Nah, sekarang dunia luas ini adalah kandang kalian. Selamat menikmati kebebasan. Aku berbalik badan, membelakangi mereka. Pak Handoko, pastikan spanduk, tanah ini milik PT Arta Sentosa, dipasang sekarang juga. Dan Pak Polisi, tolong bubarkan kerumunan. Aku berjalan masuk kembali ke rumah kosong itu, meninggalkan suara tangisan meraung-raung di belakangku yang terdengar semakin sayup, kalah oleh suara palu security yang mulai memaku papan segel. Perang fisik selesai. Rumah ini sudah bersih. Hama sudah dibasmi. Matahari condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang yang menyedihkan di atas aspal panas kampung Rawa Bebek. Pemandangan di depan rumah nomor 45 itu menyerupai sisa-sisa medan perang yang baru saja kalah telak. Sebuah spanduk vinil kuning mencolok kini, membentang menutupi pagar besi berkarat yang terkunci gembok rantai. Tulisan merah darah di atasnya berteriak tanpa suara kepada siapa saja yang lewat. Tanah dan bangunan ini dalam penguasaan hukum PT Arta Sentosa. Dilarang masuk. KUHP 167. Di trotoar, tepat di pinggir selokan yang airnya hitam pekat, dua sosok manusia duduk meringkuk di antara tumpukan kantong plastik sampah hitam. Mereka tampak seperti gundukan sampah yang lupa diangkut oleh Dinas Kebersihan Kota. Mak Ijah, wanita yang paginya masih berteriak lantang memamerkan calon menantu barunya, kini terlihat seperti ondel-ondel yang habis dipukuli warga. Bedak tebalnya luntur oleh air mata dan keringat, menciptakan jalur-jalur sungai kecil yang membelah keriput wajahnya. Sanggul rambut sasaknya sudah miring ke kiri, hampir copot, menampilkan uban-uban yang selama ini ia sembunyikan dengan ket rambut murah. Di sebelahnya, Sobri duduk berselonjor dengan tatapan kosong. Kemeja koko putihnya kotor oleh debu jalanan. Peci hitamnya hilang entah kemana saat ia diseret paksa oleh security tadi. Kakinya yang katanya lumpuh, kini terpaksa menekuk di atas beton trotoar yang keras. Tidak ada lagi kasur empuk. Tidak ada lagi pijatan gratis. Tidak ada lagi bubur panas. Kerumunan tetangga belum bubar. Justru semakin ramai. Berita pengusiran Mak Ijah menyebar lebih cepat daripada api di ladang kering. Ibu-ibu berdaster berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk, mata mereka menyeratkan kepuasan tersembunyi. Inilah sanksi sosial yang paling kejam, ditonton saat jatuh. Kasihan ya, tapi syukurin juga sih. Bisik Bu RT kepada tukang sayur, suaranya sengaja tidak dikecilkan. Lagian sih, sombongnya minta ampun. Ngatain mantu benalu, ternyata dia yang numpang. Malu tuh sampai ke ulu hati. Iya, Bu. Tadi saya lihat si Reni keluar, beda banget, kayak artis Korea. Ternyata selama ini dia nyamar jadi orang susah ya? Gila, kayak beneran tuh orang, sahut tukang sayur sambil menggeleng takjub. Kata-kata itu sampai ke telinga Mak Ijah seperti lelehan timah panas. Dia ingin berteriak, ingin memaki tetangga-tetangga bermuka dua itu, tapi suaranya habis. Tenggorokannya kering kerontang. Harga dirinya sudah dilikuidasi total, menyisakan saldo nol. Tiba-tiba, suara deru mesin halus terdengar dari balik pagar. Gerbang dibuka sedikit oleh security. Sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilap meluncur keluar perlahan. Kaca jendelanya gelap, fikul 80%, membuat orang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Tapi semua orang tahu siapa di dalamnya.
Mobil itu berhenti sejenak tepat di depan Mak Ijah dan Sobri yang duduk di aspal. Mak Ijah mendongak. Matanya menatap bayangan dirinya sendiri di bodi mobil yang licin itu. Dia melihat sosok wanita tua, jelek, dan miskin. Kaca belakang mobil turun perlahan. Hanya separuh yang terdengar samar de. Hanya separuh. Hawa sejuk AC Climate Control langsung menyeruak keluar, menampar wajah Mak Ijah yang kepanasan. Aroma parfum mewah Baccarat menguar, kontras dengan bau selokan di belakang punggung mereka. Di dalam sana, Reni duduk dengan anggun sambil memangku iPad. Dia tidak menoleh. Dia tidak melihat ke arah mantan mertua dan suaminya. Tatapannya lurus ke depan, fokus pada grafik saham di layarnya. Dia bahkan tidak membuang ludah. Baginya, Mak Ijah dan Sobri sudah tidak ada. Mereka sudah menjadi invisible assets yang telah dihapus bukukan. Jalan, Pak, perintah suara Reni yang terdengar samar dari dalam. Kaca jendela kembali naik menutup. Wus. Mobil mewah itu melaju pelan membelah kerumunan warga yang menyisi dengan hormat, lalu menghilang di tikungan jalan. Meninggalkan debu tipis yang berterbangan ke wajah Sobri. Reni. Sobri bergumam lemah, tangannya menggapai angin kosong. Istri gue, itu istri gue. Istri lu? Hardik Mak Ijah tiba-tiba, menampar bahu anaknya. Istri apaan? Istri durhaka. Setan dia MAH. Lu sih, laki nggak guna. Coba lu pinter dikit, kita nggak bakal diginiin. Kok nyalahin Sobri sih, Mak? Sobri tidak terima, mendorong ibunya balik. Mak yang suruh Sobri judi. Mak yang suruh usir Reni. Coba kalau Mak baik sama dia, kita pasti udah diajak naik mobil mewah itu sekarang. Pertengkaran pecah di pinggir jalan. Ibu dan anak saling menyalahkan, saling mencakar, memperebutkan siapa yang paling bodoh dalam tragedi ini. Tetangga-tetangga tertawa melihat tontonan gratis itu. Langit mulai gelap. Awan mendung menggantung berat, pertanda hujan akan turun. Alam sepertinya berkonspirasi untuk menyempurnakan penderitaan mereka. Udah, bubar, teriak seorang hansip yang merasa iba, atau mungkin terganggu dengan keributan itu. Bu Ijah, Mas Sobri, jangan bikin ribut di sini. Malu dilihat orang. Mending cari tempat teduh sana. Cari tempat teduh Palalu Peyang. Semprot Mak Ijah. Rumah gue dikunci. Gue mau tidur di mana? Ya terserah. Asal jangan di trotoar sini, ngehalangin jalan. Jawab hansip ketus, lalu pergi. Perlahan, kerumunan bubar. Lampu-lampu jalan mulai menyala remang-remang. Nyamuk-nyamuk mulai keluar dari sarangnya, berdenging lapar di telinga Sobri. Mereka berdua terdiam. Realitas mulai merayap masuk ke tulang sumsum. Mereka tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya saudara yang mau menampung, karena semua saudara sudah memutus hubungan akibat mulut pedas Mak Ijah dulu. Kita ke rumah Nila, kata Mak Ijah tiba-tiba, matanya menyala dengan sisa harapan terakhir. Iya, ke kontrakan Nila. Dia kan calon bini lu, BRI. Dia pasti mau nampung kita sementara. Sobri mengangguk ragu. Tapi Mak, tadi dia lari. Ah, itu kan dia kaget doang ada polisi. Ayo, angkat barang-barang. Dengan susah payah, mereka berdiri. Sobri memanggul 2 kantong plastik sampah besar berisi baju-baju kotor mereka. Mak Ijah menjinjing sisa plastik lainnya. Mereka berjalan tertatih-tatih menyusuri gang sempit, menjauh dari bekas istana mereka yang kini gelap gulita. 1 kilometer mereka berjalan kaki. Kaki Sobri yang tidak pernah dipakai berjalan jauh mulai melepuh. Napas Mak Ijah ngik-ngok seperti asma kambuh. Sesampainya di depan kontrakan petak milik Nila di kampung sebelah, gelap. Pintu terkunci rapat. Nila, Neng Nila, buka, Neng. Ini Mak sama Mas Sobri. Teriak Mak Ijah sambil menggedor pintu kayu triplek itu. Tidak ada jawaban. Nila jangan bercanda kita mau numpang tidur. Ceklek. Pintu kontrakan di sebelahnya yang terbuka. Seorang bapak-bapak berkaos singlet keluar dengan wajah masam. Cari siapa, Bu? Nila. Yang ngontrak di sini. Oh alah, si Mbak Nila? Udah kabur dia tadi sore. Jawab bapak itu santai sambil mengorek kuping.
Dia pulang naik ojek, buru-buru banget, terus langsung packing barang. Katanya mau pulang kampung ke Jawa Timur, dikejar rentenir. Kuncinya aja ditinggal di pot bunga tuh. Dunia Mak Ijah runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Kabur, lutut Mak Ijah lemas. Dia merosot duduk di lantai teras kontrakan orang. Iya, dia ninggalin utang listrik juga tuh 3 bulan. Ibu emaknya ya? Mau bayarin sekalian? Tanya bapak itu. Bukan, saya nggak kenal. Teriak Mak Ijah panik, langsung berdiri lagi. Ketakutan ditagih utang lebih besar daripada rasa lelahnya. Mereka kembali berjalan tanpa tujuan. Hujan mulai turun rintik-rintik. Air langit membasahi baju koko Sobri dan daster macan tutul Mak Ijah. Plastik sampah yang mereka bawa mulai robek di bagian bawah karena terseret aspal, membuat beberapa potong baju dalam tercecer di jalanan becek. Mereka adalah definisi harfiah dari sampah masyarakat sekarang. Pukul 10 malam. Perut mereka berbunyi nyaring, bersahut-sahutan dengan suara kata. Mereka berhenti di depan sebuah minimarket 24 jam yang terang benderang. Di sana, di dalam bilik kaca ber-AC, terlihat mesin ATM yang berkilau. Masuk situ, BRI. Adem, perintah Mak Ijah menggigil. Mereka masuk ke dalam booth ATM itu. Udara dingin menyambut kulit mereka yang lengket. Sobri langsung duduk di lantai keramik di pojok ruangan, di bawah mesin ATM. Dia memeluk lututnya, menatap mesin kotak itu. Mesin ATM. Benda yang dulu sering menjadi sumber uang Reni yang mereka peras. Sekarang, benda itu berdiri angkuh di atas kepala mereka, seolah mengejek. Sobri tidak punya kartu untuk dimasukkan. Mak Ijah tidak punya saldo untuk ditarik. Kita tidur sini aja malam ini, Mak, gumam Sobri, matanya terpejam. Besok kita pikirin lagi. Baru 5 menit mata mereka terpejam, pintu kaca diketuk keras dari luar. Seorang satpam minimarket berdiri dengan pentungan, wajahnya garang. Woi, bangun, dilarang tidur di sini, teriak satpam itu. Ini tempat ambil duit, bukan tempat gembel. Keluar, keluar. Pak, tolong Pak sebentar aja, di luar hujan. Mak Ijah memohon, tangannya menyembah-nyembah. Pemandangan yang sangat ironis bagi wanita yang dulu sering mengusir pengemis dari depan pagarnya. Bodoh amat. Keluar atau saya panggil polisi. Kata polisi menjadi mantra pengusir setan yang ampuh. Trauma pengusiran tadi siang masih segar. Sobri dan Mak Ijah buru-buru mengangkat buntalan plastik sampah mereka dan keluar lagi ke dalam hujan yang semakin deras. Mereka berjalan menuju halte bus yang sepi dan gelap. Duduk di bangku besi yang dingin dan keras. Angin malam menusuk tulang tua Mak Ijah. Di seberang jalan, sebuah videotron besar menyala, menampilkan iklan berita bisnis. Di layar raksasa itu, wajah Reni muncul. Cantik, bersih, berwibawa. Di bawahnya tertulis headline, PT Arta Sentosa akuisisi lahan strategis di Jakarta Timur untuk proyek gudang logistik modern. Mak Ijah menatap layar itu dengan mulut ternganga. Air hujan bercampur air mata mengalir di pipinya. Dia baru sadar. Rumahnya, tanah kebanggaannya, hanya akan dijadikan gudang. Dan dia sekarang tidur di seberang jalan, menatap wajah mantan menantunya yang bersinar seperti Dewi, sementara dia menggigil memeluk kantong sampah. Karma tidak hanya datang. Karma sedang menonton mereka dari layar raksasa, tersenyum dingin, dan menikmati pertunjukan. 3 hari. Hanya butuh waktu 3 hari bagi seorang manusia untuk kehilangan lapisan keberadabannya saat perutnya kosong dan atap di atas kepalanya hanyalah langit kelabu Jakarta yang penuh polusi. Mak Ijah dan Sobri kini bukan lagi warga terhormat kampung Rawa Bebek. Mereka telah bermetamorfosis menjadi bagian dari ornamen kota yang diabaikan, gelandangan. Mereka menggelar kardus bekas di peran toko elektronik yang sudah tutup di Pasar Loak Jatinegara. Bau busuk menguar dari tubuh mereka. Campuran keringat basi, air hujan yang mengering di baju tanpa dicuci, dan aroma got yang menempel permanen di kulit. Baju koko Sobri yang dulu putih kini berwarna coklat kusam, penuh bercak lumpur. Daster macan tutul Mak Ijah sudah robek di bagian ketiak dan bawah, membuatnya terlihat seperti kain lap lantai berjalan. "Ma upper, Ma." Rintihan Sobri terdengar lemah. Sobri berbaring meringkuk di atas kardus, menggigil demam. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Kakinya yang dulu pura-pura sakit, kini benar-benar bengkak dan bernanah karena lecet berjalan kaki belasan kilometer tanpa alas kaki yang layak.
Infeksi mulai menjalar. Inilah karma fisik bagi seseorang yang seumur hidupnya memalsukan penyakit demi menghindari tanggung jawab. Kini penyakit asli datang memeluknya erat. Diam lu, gue juga lapar, bentak Mak Ijah, tapi suaranya serak dan tak bertenaga. Perut Mak Ijah melilit perih. Asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan. Terakhir kali mereka makan nasi adalah kemarin siang, itu pun nasi sisa yang diberi oleh tukang parkir yang kasihan. Sisanya, mereka hanya minum air keran masjid. Mak Ijah menatap buntalan plastik sampah terakhir di sampingnya. Isinya adalah sisa harta karun masa lalunya. Beberapa potong kebaya brokat yang dulu ia banggakan harganya ratusan ribu, dan koleksi tupperware yang sebagian sudah hilang tutupnya. Gue mau jual ini, gumam Mak Ijah sambil bangkit berdiri, kakinya gemetar menahan berat badannya sendiri yang mulai menyusut. Lu jagain kardus tempat tidur kita. Awas kalau diambil pemulung lain. Mak Ijah berjalan tertatih menuju lapak pedagang baju bekas di ujung jalan. Matanya liar, waspada, namun penuh keputusasaan. Di lapak itu, seorang pedagang pria bertato sedang merokok sambil menata dagangan celana jeans bekas. Bang, mau jual baju? Bang, barang bagus nih, bekas orang kaya, ujar Mak Ijah, berusaha memasang senyum manis yang mengerikan di wajahnya yang kucel. Pedagang itu melirik sekilas, lalu mendengus meremehkan. Mana lihat. Mak Ijah mengeluarkan kebaya merah marun, kebaya yang ia pakai saat pesta syukuran nila kemarin lusa. Nih, bang, bahannya alus, payetnya Jepang asli. Dulu beli 500 ribu. Saya lepas 100 ribu aja deh, lagi butuh duit. Pedagang itu mengambil kebaya tersebut, membolak-baliknya dengan kasar. Dia mencium bau apek yang menempel di kain itu, lalu melemparnya kembali ke muka Mak Ijah. Barang rongsokan gini minta 100 ribu? Gila lu, Nek, caci pedagang itu. Ini kainnya udah bau tanah. Kancingnya copot satu. Warnanya juga udah luntur kena hujan. Lu mau nipu gue? Ya ampun, bang dicuci dikit juga wangi lagi. 50 ribu deh, bang. Buat makan anak saya sakit. Mak Ijah mulai mengemis, harga dirinya runtuh demi sesuap nasi. Goceng, tawar pedagang itu sadis. 5.000 perak. Itu juga gue hitung harga kain lab. 5.000. Mak Ijah ternganga. Tega amat, bang. Nasi bungkus aja 10.000 sekarang. Ya udah kalau nggak mau, pergi sana. Bau lu bikin pelanggan gue kabur. Usir si pedagang sambil mengibas-ngibaskan tangan. Air mata Mak Ijah menetes. 5.000 rupiah. Kebaya yang dulu ia pakai untuk memamerkan status sosial di depan Reni, kini dihargai setara dengan gorengan dingin. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan kebaya itu. Ya udah, bang, goceng gak apa-apa. Sama ini, toples plastik 2 biji. Total ceban, 10.000. Nggak pakai nawar lagi. Pedagang itu melempar selembar uang 10.000 yang lecek ke tanah. Mak Ijah harus membungkuk untuk memungutnya, menyentuh debu jalanan dengan dahinya. Posisi sujud yang tidak pernah ia lakukan kepada Tuhan, kini ia lakukan demi uang 10.000. Mak Ijah kembali ke tempat Sobri dengan langkah gontai. Di tangannya ada sebungkus nasi rames paling murah yang ia beli di warteg pinggir kali. Nasi separuh, kuah sayur nangka, dan satu kepala ikan asin kecil yang keras. Tanpa daging, tanpa telur. Nih, makan. Mak Ijah melempar bungkusan itu ke hadapan Sobri. Mata Sobri langsung berbinar liar. Seperti binatang buas yang melihat mangsa, dia menyambar bungkusan itu. Tangannya yang kotor langsung merobek kertas pembungkusnya. Bagi 2, bego. Gue juga belum makan. Teriak Mak Ijah, menepis tangan Sobri yang mau memasukkan semua nasi ke mulutnya. Mereka berebut. Ibu dan anak saling sikut, saling dorong, hanya untuk memperebutkan kepala ikan asin yang keras itu. Akhirnya, mereka makan bersama dalam satu bungkus. Tangan mereka yang hitam kotor menyuapkan nasi ke mulut dengan rakus. Nasi itu berjatuhan ke baju mereka, tapi mereka memungutnya lagi dan memakannya. Hancur sudah sisa-sisa martabat manusia. Saat suapan terakhir masuk ke mulut, mata Mak Ijah tertuju pada kertas koran bekas yang menjadi pembungkus nasi rames itu. Kertas itu berminyak dan basah oleh kuah sayur, tapi tulisannya masih terbaca jelas. Di sana, di antara noda minyak santan, terpampang foto hitam putih seorang wanita yang sedang memotong pita peresmian sebuah gedung. Wajah itu, Mak Ijah tersedak. Nasi di tenggorokannya terasa seperti batu kerikil. Dia meratakan kertas pembungkus nasi itu di atas kardus. Judul berita, sosok inspiratif minggu ini, Reni Anggraeni, CEO PT Arta Sentosa, meresmikan gudang logistik terbesar di Jakarta Timur. Di foto itu, Reni tersenyum anggun. Di sebelahnya berdiri pejabat kota. Reni memakai setelan jas yang harganya mungkin bisa memberi makan Mak Ijah dan Sobri selama 10 tahun. Di latar belakang foto, terlihat lokasi proyek. Lokasi itu adalah bekas rumah Mak Ijah. Rumah itu sudah rata dengan tanah. Puing-puingnya sudah diangkut. Pondasi beton baru sedang ditancapkan. Lihat, BRI. Suara Mak Ijah bergetar hebat. Jari telunjuknya yang kotor menunjuk wajah Reni yang berminyak di kertas koran. Itu rumah kita. Sobri mencondongkan wajahnya, menyipitkan mata. Reni, kita makan nasi basi di atas muka dia. Bisik Mak Ijah horor. Tapi dia yang makan kita, BRI. Dia benar-benar makan kita. Ada ironi kosmik yang kejam di sini. Dulu, Reni yang menyiapkan makanan untuk mereka, dan mereka menghinanya. Sekarang, wajah Reni menjadi alas makanan mereka, tapi Renilah yang tertawa di puncak dunia sementara mereka mengais remah-remah di atas fotonya. Sakit, Mak, perut Sobri sakit. Sobri tiba-tiba memegangi perutnya. Wajahnya meringis kesakitan. Nasi murah itu bereaksi. Perut manja Sobri yang terbiasa makan masakan rumah yang bersih, buatan Reni, tidak kuat menerima bakteri jalanan. Dia mulai muntah-muntah. Cairan kuning berbau asam keluar dari mulutnya, mengotori satu-satunya celana yang ia pakai. Aduh, Gusti, jangan sakit sekarang, BRI. Kita nggak punya duit buat ke dokter. Mak Ijah panik, memijat tengkuk anaknya. Panas, Mak, dingin. Sobri menggigil hebat. Matanya mulai terbalik ke atas. Demam tinggi menyerangnya. Orang-orang yang lewat menutup hidung dan memalingkan muka. Tidak ada yang peduli. Di kota metropolitan ini, kemiskinan adalah penyakit menular yang harus dihindari. Mak Ijah memeluk anaknya yang bau muntahan itu. Dia melihat ke sekeliling. Toko-toko mulai tutup. Lampu jalan mulai menyala. Dia teringat kamar Reni dulu, gudang beras itu. Dulu dia pikir gudang itu tempat yang tidak layak. Sekarang,
Gudang beras Reni terasa seperti hotel bintang 5 dibandingkan trotoar dingin ini. Reni. Mak Ijah menangis. Kali ini tangisan penyesalan yang terlambat. Sangat terlambat. Maafin Mak, Ren tolongin Mak. Tapi Reni tidak ada di sana. Reni ada di halaman koran bisnis. Di Menara Gading, jauh dari jangkauan tangan kotor Mak Ijah. Di kejauhan, sebuah layar televisi di etalase toko elektronik menyiarkan berita malam. Harga saham PT Arta Sentosa melonjak 20% hari ini setelah pengumuman ekspansi lahan. Mak Ijah menatap layar itu dengan pandangan kabur. Dia melihat Reni lagi. Wajah itu ada di mana-mana. Menghantuinya, mengepungnya. Dunia ini milik Reni sekarang. Mak Ijah dan Sobri hanyalah debu yang numpang lewat, menunggu waktu untuk tersapu angin malam atau mati membusuk di selokan sejarah. Angin malam berhembus kencang, membawa serta sampah plastik yang berterbangan. Salah satu plastik itu menampar wajah Sobri. Itu bukan plastik sampah biasa. Itu adalah bekas bungkus obat, penguat kandungan, yang kosong, sampah dari apotek di seberang jalan. Mak Ijah teringat dulu dia pernah menyuruh Reni membuang obat vitaminnya karena dianggap buang-buang duit. Sekarang, Sobri butuh obat. Dan Mak Ijah sadar, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang akan membelikannya. Tidur, BRI. Tidur, bisik Mak Ijah parau, memeluk anaknya yang kejang-kejang kecil. Mimpi aja kita masih kaya. Cuma itu yang gratis. Dan di trotoar yang keras itu, di bawah bayang-bayang kesuksesan mantan menantunya, mereka memejamkan mata, berharap esok tidak pernah datang. Lantai 45, Gedung Equity Tower, Sudirman Central Business District, SCBD. Dunia terlihat berbeda dari ketinggian 200 meter di atas permukaan tanah. Di sini, Jakarta bukan lagi kota yang bau, panas, dan semrawut. Di sini, Jakarta adalah hamparan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip seperti berlian di atas beludru hitam. Mobil-mobil di jalanan hanyalah titik-titik merah dan putih yang bergerak dalam aliran data lalu lintas yang bisu. Tidak ada suara klakson. Tidak ada teriakan pedagang kaki lima. Tidak ada bau selokan. Hanya ada keheningan yang mahal. Aku berdiri di depan dinding kaca floor Tuce Iling, memegang cangkir porselen berisi Geisha Coffee, kopi termahal di dunia yang harga per cangkirnya setara dengan biaya makan Mak Ijah selama sebulan. Dulu, saat dia masih makan. Ruangan kantorku luas, beraroma leather dan mahogani. AC sentral berdengung halus, menjaga suhu ruangan tetap di angka 18 derajat Celcius, suhu yang sempurna untuk menjaga kepala tetap dingin dan logika tetap tajam. 3 bulan telah berlalu sejak insiden, bersih-bersih, di kampung Rawa Bebek. Bagi pasar saham, 3 bulan adalah waktu yang lama. Tren bisa berubah dari bullish menjadi bearish. Perusahaan raksasa bisa kolaps, dan startup kecil bisa menjadi unicorn. Tapi bagi keluarga Sobri, 3 bulan adalah durasi kejatuhan bebas menuju neraka dasar. Ting, pintu otomatis ruanganku terbuka. Handoko masuk. Langkahnya senyap di atas karpet tebal buatan Persia. Dia tidak lagi membawa map plastik lusuh, seperti saat kami bertemu di pasar becek. Sekarang, dia memegang iPad Pro terbaru. Selamat sore, Bu Reni, sapanya hormat. Rapat direksi untuk akuisisi tambang nikel di Sulawesi akan dimulai 30 menit lagi. Tapi sebelum itu, saya membawakan laporan akhir untuk proyek gudang yang Ibu minta. Aku berbalik badan, meletakkan cangkir kopiku di meja marmer. Bacakan poin utamanya saja, Pak Handoko. Waktu saya uang. Handoko mengangguk, jari telunjuknya menggeser layar iPad. Wajahnya datar, profesional, tanpa emosi. Dia tahu aku tidak membayar dia untuk simpati. Poin 1, konstruksi gudang logistik PT Arta Sentosa di atas lahan eks rumah Ibu Ijah sudah mencapai progres 80%. Target operasional bulan depan. Izin AMDAL dan gangguan lingkungan sudah clear. Tidak ada protes warga. Bagus, komentarku singkat. Lanjut. Poin 2, status subjek. Handoko berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Status mantan keluarga ibu. Aku berjalan menuju kursi kerjaku, kursi ergonomis seharga puluhan juta yang menopang punggungku dengan sempurna. Sebut saja mereka, aset terlikuidasi, Pak. Lebih teknis. Baik, laporan mengenai aset terlikuidasi, Handoko melanjutkan. Berdasarkan pantauan tim lapangan pagi ini, subjek atas nama Sobri saat ini berada di bangsal kelas 3 RSUD Pasar Rebo. Dia ditemukan pingsan di pinggir jalan seminggu yang lalu oleh Satpol PP. Diagnosa, tanyaku datar, sambil membuka laptop untuk mengecek indeks Nasdaq. Komplikasi akut, Bu. Infeksi parah pada kaki akibat luka terbuka yang membusuk, gangrene, ditambah tifus stadium lanjut dan malnutrisi berat. Dokter bilang, sistem imun tubuhnya sudah menyerah. Kondisinya kritis. Kemungkinan bertahan hidup di bawah 10% tanpa intervensi medis intensif. Tanganku berhenti mengetik sejenak. Sobri, laki-laki yang dulu merengek minta dipijat karena saraf kejepit, palsu, kini merasakan sakit yang sesungguhnya. Kakinya yang dulu dia gunakan untuk menendangku, kini membusuk perlahan. Keadilan puitis yang brutal.